Fendi, cari mati kau ya. Turunkan putriku. Jenderal Malik, jangan terbawa emosi. Fendi bukan bermaksud mengancam Anda. Jangan pikir keluarga Lingga ada hubungannya denganku. Lalu kalian bisa melindunginya. Yang masih mau hidup, semua pergi dari sini. Jenderal Malik, tidak usah buru-buru ambil keputusan. Yoga, dasar bajingan pincang, kita selesaikan urusan ini nanti. Jenderal Malik, lihatlah. Kakimu sudah sembuh. Kedua kakiku ini disembuhkan oleh Fendi yang ada di sampingmu itu. Saat itu bahkan tabib Sony pun tidak berdaya. Apa ini benar? Tentu saja. Aku juga sekalipun punya keberanian setinggi langit, aku tidak berani menipumu yang mulia jenderal. Bagaimana kalau kau biarkan Fendi mencoba menyembuhkan putrimu? Jenderal Malik, nyawa putri tidak boleh sama sekali diserahkan ke bocah macam dia. Diam kau. Ayah, tolong biar dia coba saja. Kalau kau bisa sembuhkan putriku, darah Zamrud abadi ini, aku hadiahkan padamu. Tapi kalau gagal, keluarga Santos dan Lingga harus dimakamkan bersama putriku. Jenderal Malik, apa Nona Vivi rapuh dan lemah sejak kecil. Tapi saat penyakitnya kambuh, malah menjadi kuat. Sampai 2-3 orang pun tidak bisa tahan dia. Bahkan bicara pun juga bisa melantur. Bagaimana kau tahu? Vivi! Nenek, tolong berkati Papa biar cepat sembuh ya. Aku bodoh, aku tidak ingat, tidak ingat. Papa tidak bodoh, Papa tidak bodoh. Papa bakal cepat sembuh kok. Nih, Papa makan ini, makan telur ceplok biar bisa jadi pintar. Nina saja makan. Nina tidak lapar, Papa saja yang makan. Jangan sakiti Papa. Nina, aku ini mamahmu. Kau bukan mamaku, kau orang jahat. Pergi sana. Aduh, Kak Hadi, kenapa pukul dia? Gimana pun juga, dia itu darah dagingku sendiri. Sekarang kau mau pura-pura jadi ibu penyayang? Jangan kira aku tidak tahu seberapa arti buatmu sebenarnya anak ini di hatimu. Lebih baik cepat suruh si bodoh itu tanda tangan perjanjian. Biar aku bisa mengajakmu hidup enak. Hah? Ah, Kak Hadi, kau menyebalkan sekali. Baru juga akting, tapi tidak dikasih lanjut. Sayang, kau pulang. Benar, ini istrimu ya. Lebih baik cepat tanda tangan saja. Dengan cara ini, istrimu baru bisa menjual rumah dan bisa beli obat untukmu. Papa, jangan tanda tangan. Nina apa? Cepat tanda tangan, ayo. Nina, kalian pukul Nina. Kalian jahat. Dasar sampah. Cepat tempel sidik jarimu di sini. Ayo cepat. Kak Hadi, gimana kau bisa sampai membunuhnya? Mati cepat biar cepat lahir lagi. Aku antar dia ke alam sana. Leluhurnya turun-temurun harusnya berterima kasih padaku. Sekalian hemat tinta. Anak ini lumayan berharga pula. Nina, aku ingat liriknya. Setiap malam teringat kata-kata ibu. Nasib buruk klan. Sekarang dunia, besok rusak. Walau harus menentang takdir, leluhur akan anugerahkanmu keberuntungan besar. Kak Hadi, kenapa terburu-buru? Ini begitu menarik. Hadi Cita, kembalikan putriku padaku. Fendi, kau manusia atau hantu? Jangan dekat-dekat. Kak Hadi, gimana dia bisa hidup lagi? Si idiot ini kayaknya sekarang tidak bodoh Ini lagi. tidak mungkin beneran hantu kan?
Kembalikan putriku padaku. Hantu. Tidak apa-apa. Pak sopir, tolong berhenti, Pak. Pak sopir, selamatkan putriku. Pak sopir. Pak sopir, selamatkan aku, Pak. Putriku. Tolong. Cari mati buat duit ya? Kau mau mati? Tolong selamatkan anakku. Tolong antar dia ke rumah sakit. Tidak. Nina tidak akan mati. Nina tidak akan mati. Papa. Nina, kau sudah sadar. Kau mengerti pengobatan? Mungkin. Tolong aku selamatkan seseorang. Kalau berhasil aku kasih kau 300 juta. Aku tidak butuh uang untuk sembuhkan putriku sepenuhnya. Aku butuh darah Zamrud Abadi sebagai waktu tamu. Kebetulan sekali, darah Jamrud Abadi yang kau mau itu di seluruh kota Latim cuma dimiliki sama keluarga orang yang mau ketolong itu. Awas! Dasar bocah, berani ganggu urusan keluarga Santos. Aku sudah cari tabib kemana-mana cuma buat sembuhkan Tuan Sony. Kenapa kalian keluarga Santos malah perlakukan aku seperti ini? Nona Yani, Tuan muda kami sudah lama bilang, jangan ikut campur urusan ini. Anggap saja ini peringatan. Kalau masih keras kepala, tanggung sendiri akibatnya. Sekarang apa kau masih berani selamatkan dia? Demi putriku, aku rela berbuat apa saja. Nona Yani, kau sengaja melawanku ya? Aku tidak peduli urusan rebutan kekuasaan di keluarga Santos, tapi aku pasti selamatkan Tuan Sony. Demi bisa naik status lewat keluarga Wijaya. Sudah dari dulu keluargamu menjodohkanmu dengan putranya Simon. Satu kota Latim juga sudah tahu. Sekalipun kau berhasil sembuhkan kakekku, kau tetap tidak bisa lepas dari takdir perjodohanmu itu. Kalau tidak dicoba, gimana tahu hasilnya? Tuan Yogi, apa sebenarnya yang kau tambahkan ke ruang oksigen bertekanan tinggi ini? Apa perlu kuberitahukan ke semua orang? Nona Yani, suruh anjingmu itu tutup mulut. Mungkin saja aku masih mau bantu bicara baik-baik untukmu di depan keluarga Wijaya. Keluarga Santos di kota Latim itu keluarga besar yang sudah berakar kuat. Bisa dibilang mereka itu setengah penguasa di kota ini. Gimana kalau kau? Kalau kau tidak menurut dengan yang aku bilang, Tuan Sony tidak akan bisa hidup lebih dari semenit. Tolong dia dulu. Kita lihat siapa yang berani. Siapapun yang berani menolongnya, akan aku hapus nama seluruh klannya dari kota Latim. Aku pasti akan menyelamatkannya. Fendi, kau mau apa? Tuan Sony sudah mengalami shock. Pakai ventilator ini, dia tidak bisa bernafas. Sebentar lagi, pembuluh darahnya bisa pecah dan dia mati. Urusan pembunuhan kakek bisa ditimpakan pada dua idiot ini. Fendi, kalau sesuatu terjadi pada kakek, aku akan bunuh kau. Tuan Yogi. Kau juga. Kakek, kau bisa sadar. Kakek, kok bisa berdiri? Aku sudah lumpuh belasan tahun. Tidak disangka, aku bisa berdiri lagi. Fendi, terima kasih. Kakek, bukan dia. Aku yang masukkan kakek ke ruang oksigen bertekanan tinggi, cari dokter terkenal, berikan obat khusus. Makanya kakek... Diam kau, dasar bajingan selama ini. Meski aku koma, tapi telingaku dengar semuanya. Perbuatan busukmu dengan jelas, aku tahu semuanya. Mulai hari ini, nama Yogi Santos selamanya akan dihapus dari keluarga dan diusir dari kota Latim. Kakek, aku cuma bingung sesaat. Aku satu-satunya cucumu, kek. Cucuku satu-satunya? Dasar anak durhaka suka melawan. Sekalipun keluarga Santos harus putus garis keturunan, aku tetap tidak akan mengampunimu. Keluar! Bocah tengik. Ternyata kau berniat untuk membunuhku. Astaga, sepertinya langit mau coba hancurkan keluarga Santos. Aku salah. Aku tidak berani berbuat lagi. Keluar! Fendi, aku sungguh minta maaf. Kau melihat semua ini. Mulai sekarang, kau penyelamat keluarga Santos. Baik keluarga Santos maupun seluruh kota Latim. Asal tabib Fendi bilang saja, apapun harta langka dan berharga, akan aku serahkan. Aku, Fendi, memohon dengan hormat agar diberikan darah Zamrud Abadi. Darah Zamrud Abadi? Itu cuma muncul 1000 tahun sekali. Aku tahu ini sangat berharga.
Seharusnya aku tidak meminta imbalan. Tapi Fendi, tidak perlu sungkan. Darah Zamrud Abadi ini, meskipun pusaka rahasia keluarga Santos, sudah sepantasnya ditawarkan padamu. Tapi darah Zamrud Abadi ini rencananya besok mau diserahkan pada Jenderal Malik lewat acara berkedok lelang. Jenderal Malik juga mau daging darah itu? Jenderal Malik? Siapa dia? Dia memimpin 3.000 tentara elit, keempat jenderal besar di bawahnya ahli bela diri tingkat tinggi. Dia sudah menguasai kota Latin puluhan tahun, tidak ada yang berani tentang dia. Ini menyangkut nyawa putriku. Aku mohon pada Tuan Sony, besok aku jelaskan situasinya pada Jenderal Malik. Dan darah Zamrud Abadi ini akan aku berikan kepadamu. Tuan Sony, laganya luar biasa ya. Berani-beraninya ingkar janji sama Jenderal Malik. Kebun obat keluarga Santos berusia seabad, penuh dengan harta langka. Ajudan boleh ambil sesukamu. Kenapa harus dibatasi cuma demi sepotong darah Zamrud Abadi? Kau tahu tidak? Makam orang yang ingkar janji sama jenderal waktu itu rumputnya sudah tinggi lebih dari 2 meter. Kalau besok di pelelangan aku tidak lihat darah Zamrud Abadi, keluarga Santos akan hancur. Kau? Tuan Sony, maaf jadi tambah masalah. Fendi, tidak usah segan. Kau sudah menyelamatkan nyawaku. Paling parah pun aku jual semua hartaku. Asingkan diri di pegunungan. Lihat apa yang bisa diperbuat. Memang tidak ada cara lain. Tapi meski keluarga Santos bergabung sama Lingga, belum tentu bisa lawan ajudan Jenderal Malik itu. Demi Nina, sekalipun harus masuk sarang naga atau harimau, aku tetap akan menerobosnya. Kak, tinggalkan kakakku, keluar dari kota Latim. Yudi, kau bicara apa sih? Ini pria yang aku cari buat jadi calon kakak iparmu. Aduh kak, aku tahu. Dia itu cuma boneka yang kau pakai buat lepas dari Simon. Demi boneka seperti ini kau mau melawan Jenderal Malik? Kau sudah tidak ingin hidup ya? Apa kau ada salah paham denganku? Pergi kau sana. Jangan dikira aku tidak tahu kenapa kau dekati kakakku. Di kartu ini ada 30 miliar. Cukup buat kau hidup foya-foya. Ambil uangnya lalu pergi. Kau mau dapat darah Zamrud Abadi itu bukannya cuma buat dijual. Kakakku bisa kau tipu, tapi aku tidak bakal tertipu. Kak, sini ikut aku. Aku tidak mau. Fendi berbuat ini bukan demi uang, tapi demi selamatkan putrinya. Kak, sekalipun itu demi anaknya, memangnya kau mau demi orang luar ini menentang keluarga Lingga dan seluruh kota Latin? Aku mau bantu dia. Kak, apa kau gila? Kau tahu tidak konsekuensinya kalau kau bantu dia? Cuma beli sesuatu, bisa ada konsekuensi apa? Konsekuensi apa? Kak, kau tahu tidak? Darah Zamrud Abadi itu diminta langsung oleh Jenderal Malik sendiri. Kalian bosan hidup ya? Berani rebutan dengan Jenderal Malik? Tuan Sony datang. Kau tanya langsung padanya saja. Mana mungkin semut melawan gajah? Keras kepala sekali. Jenderal Malik mau darah Zamrud Abadi itu buat selamatkan putrinya. Kau itu siapa berani menantang penguasa tertinggi kota Latim? Tuan Sony, benarkan yang aku katakan? Tentu saja. Kau dengarkan, Kak? Tapi langit di kota Latim ini bukan berarti tidak bisa dilawan juga. Gila. Kalian semua sudah gila. Sekarang masih sempat pergi. Ayo pergi. Ajudan Jenny masih ingat aku kan? Berani merebut barang dari Jenderal Malik. Kau yang pertama dan akan jadi yang terakhir juga. Sudah selesai bicara. Kalau sudah, aku boleh pergi kan? Lebih baik kau tutup mulut atau peluru yang bicara. Kakak. Semua barang lelang hari ini aku beli semuanya sekaligus. Hak kepemilikan kuserahkan pada Tuan Fendi. Termasuk darah Zamrud Abadi yang langka berusia ribuan tahun. Jenderal Malik belum tiba. Beraninya kau bertindak sendiri dengan barang lelang itu? Ini kan lelang terbuka. Dibeli secara sah, jadi bebas mau diapakan. Selama langit ini masih di atas kota Latim, setiap inci tanah dan rumput di kota ini milik keluarga mulia. Kau, apa yang kau lakukan? Kalian sedang apa? Tuan Sony, siapa yang kasih kau nyali untuk tantang keluarga Malik, ha? Cuma aku. Dasar bau kencur, kau tidak tahu siapa yang kau lawan. Jenderal Malik itu bisa bunuh orang tanpa pikir 2 kali. Demi rawat putrinya. 1 jentik jari dari Jenderal Malik bisa buat seluruh keluargamu sujud dan merangkak minta ampun. Jangan bicara lagi. Cuma kau berani melirik barang milik Jenderal Malik. Jangan dikira kau aman dengan disokong keluarga Santos. Sebentar lagi mereka tamat. Mending kau pikir baik-baik. Sepertinya masa kejayaan keluarga Santos di kota Latim sudah habis.
Tuan Sony, sebaiknya kau mati saja. Posisi keluarga Santos tidak pantas lagi. Keluar dari Latim. Keluarga Liman dari Latim meminta Tuan Sony mati. Keluarga Zen dari Latim minta Tuan Sony mati. Keluarga Jordan dari Latim minta Tuan Sony mati. Mati! 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 Terang-terangan begini di depan semua orang. Apa hukum sudah tidak berlaku? Hukum? Aku sendiri hukumnya. Salam hormat Jenderal Malik. Nona Vivi juga datang. Biasanya Jenderal Malik tidak tega membiarkan dia bepergian. Kelihatannya kabar darah Zamrud Abadi yang bisa sembuhkan penyakit itu pasti benar. Kelihatannya bocah itu besok akan mati. Putri bungsu dari keluarga Lingga kasih hormat kepada Jenderal. Ini tunanganku. Tunangan? Apa dia sudah lulus ujian keluarga Lingga? Aku Fendi. Aku bukan dari keluarga kaya. Bukan pejabat tinggi atau juga bangsawan. Terus atas dasar apa ikut rebut darah Zamrud Abadi ini? Aku pantas di hadapan langit dan bumi. Di hadapan seluruh makhluk juga tidak berdosa. Yang aku punya cuma hati yang jujur. Yang aku andalkan cuma nurani alam semesta. Baiklah. Baik. Darah Zamrud Abadi ini bisa sembuhkan penyakit aneh putriku. Kau tidak bisa bawa penyakit putriku. Juga butuh darah Zamrud Abadi ini. Apa putrimu pantas dibandingkan dengan putri jenderal? Kau tahu tidak berapa banyak yang Jenderal Malik korbankan untuk kesembuhan putrinya? Bertahun-tahun Jenderal Malik demi cari resep, cari dokter kemana-mana. Lelah luar biasa. Rambut memutih semalaman. Kasih sayang dengan putrinya sudah menyentuh hati semua orang. Mana mungkin kutu busuk macam kau dari kalangan bawah bisa dibandingkan dengan dia? Kenapa begitu? Nyawa putrinya dianggap berharga, sedang nyawa putriku tidak? Semua orang lahir sama derajatnya. Jadi tidak usah berdebat karena aku. Nona Vivi terlalu baik. Mana mungkin bisa sampah macam ini dibandingkan dengan Anda? Kalian memanfaatkan kekuasaan untuk menindas. Memangnya nyawa orang miskin harus seenaknya diinjak-injak. Cukup! Vivi, kau bagaimana? Tidak apa-apa. Jenderal Malik, kalau aku bisa sembuhkan putrimu, darah Zamrud Abadi itu, apa boleh untukku? Hah, konyol. Bahkan 4 tabib terbesar zaman ini yang paling jago saja belum bisa menyembuhkannya. Apalagi cuma kau bocah. Kalau memang punya kemampuan, kenapa kau butuh darah Zamrud Abadi ini? Mungkin Jenderal belum tahu. Untuk sembuhkan putriku sampai tuntas, aku harus pakai darah Zamrud Abadi sebagai bahan utama. Kau anggap aku anak 3 tahun? Kalau aku bisa sembuhkan Nona Vivi, aku mohon Jenderal Malik untuk berikan darah Zamrud Abadi. Berani bicara persyaratan dengan siapa kau sebenarnya? Ayah! Fendi, cari mati kau ya! Turunkan putriku. Jenderal Malik, jangan terbawa emosi. Fendi bukan bermaksud mengancam Anda. Jangan pikir keluarga Lingga ada hubungannya denganku. Lalu kalian bisa melindunginya. Yang masih mau hidup, semua pergi dari sini. Jenderal Malik, tidak usah buru-buru ambil keputusan. Yoga, dasar bajingan pincang. Kita selesaikan urusan ini nanti. Jenderal Malik, lihatlah. Kakimu sudah sembuh. Kedua kakiku ini disembuhkan oleh Fendi yang ada di sampingmu itu. Saat itu bahkan tabib Sony pun tidak berdaya. Apa ini benar? Tentu saja. Aku juga sekalipun punya keberanian setinggi langit, aku tidak berani menipumu yang mulia Jenderal. Bagaimana kalau kau biarkan Fendi mencoba menyembuhkan putrimu? Jenderal Malik, nyawa putri tidak boleh sama sekali diserahkan ke bocah macam dia. Diam kau. Ayah, tolong biar dia coba saja. Kalau kau bisa sembuhkan putriku, darah Zamrud Abadi ini, aku hadiahkan padamu. Tapi kalau gagal, keluarga Santos dan Lingga harus dimakamkan bersama putriku. Jenderal Malik, apa Nona Vivi rapuh dan lemah sejak kecil? Tapi saat penyakitnya kambuh, malah menjadi kuat. Sampai 2-3 orang pun tidak bisa tahan dia. Bahkan bicara pun juga bisa melantur. Bagaimana kau tahu? Vivi! 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 Tenang dulu, Jenderal. Aku sudah bantu Nona Vivi. Bantu pulihkan fondasi tubuhnya. Aku beneran sembuh, Ayah. Syukurlah. Selain penyakit tulang rawan, dia juga punya penyakit aneh. Apa masih bisa disembuhkan? Saat seseorang lahir, ada energi bawaan sejak lahir. Saat bayi menangis, energi itu mulai tersebar. Saat energi bawaan itu berkurang, energi duniawi menggantikannya. Tubuh putri Anda lemah dan mudah kedinginan sejak kecil. Karena energi bawaan dirinya memudar jauh lebih cepat dari yang lain. Ketika energi itu habis lebih awal, timbullah gejala luar seperti mudah pingsan, takut dingin di siang hari, kepanasan dan banyak keringat di malam hari.
Bahkan saat kekuatannya melonjak, lanjutkan. Secanggih apapun pengobatannya dari luar tetap percuma. Kalau dugaanku benar, sekitar 3 tahun lalu Nona Vivi sudah mulai sering pingsan kan? Tetapi waktu itu gejalanya muncul sangat singkat. Jadi, banyak yang menganggap cuma masalah biasa. Cuma diobati sebagai kondisi tubuh lemah. Apa ada cara menyembuhkannya? Ada. Bagus. Kalau kau bisa sembuhkan putriku sampai tuntas, mulai sekarang kau akan aku anggap saudara. Karena energi bawaan sejak lahir sudah menipis, yang dibutuhkan cuma penambahan energi bawaan yang hilang. Untung saja aku mewarisi ilmu dari leluhur. Kalau tidak akan susah disembuhkan walau pakai ilmu medis biasa. Berikan jarumnya. Pikir baik-baik sebelum bertindak. Kalau kau gagal sembuhkan nona kami, jangan harap bisa keluar dari sini hidup-hidup. Vivi. Aku merasa tubuhku jauh lebih nyaman. Syukurlah. Apa sekarang kau masih mau membunuhku? Tabi Fendi sudah selamatkan nona kami. Anda penyelamat seluruh prajurit kota Latim. Aku Malik akan menepati janjiku. Mulai sekarang kau jadi saudaraku. Darah Zamrud abadi ini aku serahkan padamu. Terima kasih saudaraku. Terima kasih kakak Malik. Kakak Malik, sampai jumpa lagi nanti. Vivi. Putriku sayang. Yani. Kau ini sedang apa? Sekarang darah Zamrud abadi ada di tanganku. Apapun yang aku minta, kau pasti setuju kan? Katakan saja. Menikahlah denganku. Apa? Aku mau kau balas dengan hatimu. Sekarang aku tidak kepikiran soal itu. Yang aku pikirkan cuma bagaimana caranya Nina cepat sembuh. Tidak menikah juga tidak apa-apa. Tapi setelah semua yang aku perbuat untukmu, masa kau tidak balas sedikit pun? Begini saja, pergi ke aula leluhur bakar 1 dupa saja, bagaimana? Baiklah. Kalau gitu, aku kasih kalau sudah bakar dupa. Yani. Kak. Lepaskan aku mau cari Fendi. Kak, tolong dengar nasihatku, jangan pedulikan dia lagi bisa tidak? Sekarang Simon sudah membawa seserahan menuju jalan ke rumah kita. Cuma karena bawa seserahan apa itu artinya aku harus nikah sama dia? Jadi apa aku sudah lupa sama aturan leluhur keluarga Lingga? Tentu saja aku tahu aturan leluhur, tapi ujian itu terlalu sulit. Fendi tidak mungkin bisa lolos. Orang lain mungkin gagal, tapi dia pasti bisa. Kak. Simon, datang lamar sambil bawa kontrak senilai 10 triliun dari keluarga Wijaya kota sana. Katanya juga ada 100 miliar tunai ikut disertakan. 100 miliar tunai? Suruh Yani dandan yang cantik. Iya. Kali ini, apa keluarga kita bisa naik kelas dan jadi keluarga terpandang, semuanya tergantung padanya. Asal Yani menikah dengan Simon, keluarga kita bisa kembali berjaya seperti 100 tahun lalu. Aturan keluarga Lingga, suami yang nikahi harus bakar dupa. Memangnya kalian lupa? Bilang apa kau? Ponakanku, kau juga tahu kan keluarga Lingga punya aturan leluhur? Ujian bakar dupa itu saja belum pernah ada yang bisa lolos. Mungkin itu cuma lelucon yang dipermainkan leluhur kita. Sekarang kekayaan sudah di depan mata. Asal bisa jalin hubungan dengan keluarga Wijaya, keluarga kita akan naik derajat jadi keluarga terpandang. Yani, jangan kebawa emosi. Semua itu keputusan keluarga. Semua demi kebaikan keluarga kita. Soal aturan leluhur itu, sekarang sudah zaman modern. Itu cuma tahayul kuno saja. Ayah. Nah, jangan lihat ayah begitu. Ayah ikut dengan nenekmu. Soal pembakaran dupa bisa dikesampingkan dulu. Yani, nanti kalau Simon datang, kau harus bersikap baik. Keluarga sudah membesarkanmu selama ini. Ini saatnya buat kau balas budi keluarga. Paman, selama bertahun-tahun sejak aku memimpin grup Lingga, aku sudah kerja keras tanpa kesalahan. Kalau kau tidak bicara, aku pasti sudah lupa. Nenekmu sudah bilang, begitu kau nikah dengan Simon, posisi ketua grup Lingga akan diserahkan kepadaku. Betul. Kalau perempuan sudah nikah itu sudah bukan tanggung jawab keluarga lagi. Simon juga pasti tidak akan izinkan kau tampil di depan umum. Jadi, posisi ketua grup Lingga ini biar dipegang sama pamanmu saja. 2 kabar gembira sekaligus. Demi kepentingan sendiri, kalian malah langgar aturan leluhur. Itu namanya tidak setia dan tidak berbakti. Kurang ajar. Aku boleh saja nikah sama Simon, tapi suruh dia bakar 3 dupa untuk leluhur keluarga. Kalau dia sanggup tahan 3 kali sujud, aku setuju sama pernikahan ini. 3 kali sujud? Bahkan sekelas master kekuatan gelap, 1 sujud saja sulit. Kau suruh Simon sampai 3 kali. Kau cuma cari alasan tidak mau menikah dengannya. Aturan keluarga Lingga, suami yang menikahi harus bakar 3 dupa. Kalau dia tidak sujud, aku tidak akan menikah. Biar aku yang bakar dupa. Aku pasti akan menikahi dia. Sayang, kau rindu tidak padaku? Wangi. Yani, Tuan Simon, Yani masih belum dewasa. Jangan diambil hati ya. Ayo silakan duduk. Benar Tuan Simon. Sebentar lagi kita akan jadi keluarga. Jangan diambil hati ya.
Siapa yang satu keluarga sama dia? Kalau mau nikahi aku, pergi bakar dupa. Kalau dia bisa pegang dupa dan bersujud 3 kali dan lolos dalam ujian, baru aku mau nikah. Yani, jangan tidak sopan. Nyonya Lisa, aku tunangan Yani. Aturan keluarga ini tentu saja harus aku patuhi. Tuan Simon, aturan itu kan buatan manusia. Soal sujud pada leluhur bisa ditunda dulu. Yang paling penting sekarang ini, kita cari tanggal baik untuk menetapkan hari pernikahanmu dengan Yani. Mau nikah ya nikah saja. Aku sudah suka sama seseorang, namanya Fendi. Kau melawan? Yani, tanpa izin keluarga. Pacaran diam-diam sama orang lain. Sungguh buat malu keluarga. Benar sekali. Kau terus-terusan pakai aturan leluhur sebagai alasan. Tapi sekarang malah bilang begitu. Apa penjelasanmu? Aku sudah berjanji sehidup semati sama Fendi. Karena kalian bilang aturannya dibuat manusia. Kalau gitu Fendi, tentu saja boleh tidak perlu patuhi aturan leluhur keluarga kita. Yani, jangan bikin ulah lagi. Kalau sampai buat Tuan Simon marah, sampai buat keluarga Lingga jatuh ke dalam jurang yang besar, kau yang bakal disalahkan. Yani, seleramu bagus juga ya. Kau cari pria yang sudah pernah nikah dan punya anak. Aku menilaimu terlalu tinggi. Apa? Yani, sebaiknya kau jelaskan semuanya. Kalau tidak, hukum keluarga akan menindakmu. Penjaga! Aku Fendi Yaya, memberikan hormat pada Nyonya Lisa. Aku kira kau tidak akan datang. Kau belum memberikanku darah Zamrud abadi, masa tidak datang? Dia itu Fendi. Dari mana asal bocah ingusan ini? Pura-pura jadi tunanganku, begitu drama ini selesai aku akan kembalikan darah Zamrud abadi padamu. Tepati kata-katamu. Sesepuh yang terhormat, aku adalah tunangan Yani. Jadi kau si sampah Fendi itu ya, yang diselingkuhi oleh istrinya sampai hamil? Ternyata biasa saja. Lihat orang seperti apa yang kau bawa, ha? Pecundang yang tidak berguna. Mana sebanding dengan Tuan Simon? Bocah, aku tanya sekali lagi, kau siapanya Yani? Kalau aku tidak suka dengan jawabanmu itu, akan aku buat putri kesayanganmu membersihkan mayatmu. Berani menyentuh Nina, akan aku buat hidupmu seperti di neraka. Jangan bicara sombong di depan keluarga Lingga. Fendi, cepat keluar dari keluarga Lingga sebelum aku marah. Nyonya Lisa, jangan marah. Dalam hidupku, yang paling aku benci itu pria yang bergantung uang dengan wanita. Nanti akan aku suruh bawahanku untuk kasih lihat dia perbedaan antara langit dan bumi. Juga kepercayaan diri. Yani, memang bukan tugas mudah untuk menikahimu. Hari ini, hari pernikahan aliansi antara Tuan Simon dengan keluarga Linggaku di kota Latim. Kamu buat masalah di sini, bocah. Aku kemari untuk... Fendi kesini untuk melamar, dan dia juga bilang dia bisa lolos ujian leluhur keluarga Lingga kita. Lancang! Orang biasa dari pinggir kota, pedagang keliling. Mau masuk keluarga Linggaku sebagai menantu, bermimpilah di tempat lain. Aku Fendi Yaya, menerima ujian ini. Ajaran leluhur keluargaku sudah diturunkan ratusan tahun dan tidak ada satupun yang berhasil. 100 tahun lalu seorang master tanamkan bela diri yang sangat hebat ke aula leluhur keluarga Lingga. Bahkan ahli kekuatan gelap juga tidak berdaya di depan plat leluhur yang ada di aula keluarga Lingga. Jangankan 3 kali hormat, bahkan 1 kali hormat akan habiskan puluhan tahun kekuatan bela diri. Anak muda, aku sarankan bertindaklah dengan bijak. Aku tidak melihat energi chi di dalam tubuhmu. Kalau memaksa sujud di depan leluhur, sama seperti belalang sembah mau hentikan kereta kuda. Cari mati sendiri. Fendi, apa kau percaya diri? Tenang saja. Aku tidak akan bertarung kalau aku tidak yakin. Aku tahu kemampuan medismu hebat, tapi bela diri dan chi tidak sama dengan jurus penyembuhmu. Seberapa persen kau yakin? Cuma 1%. Aku yakin pasti lolos. Bagus. Ternyata masih ada orang yang tidak tahu beda langit dan bumi di dunia ini. Benar-benar konyol sekali ya. Ngengat yang terbang ke api pasti menemukan kehancurannya. Kalau dia sudah yakin mau mati, biarkan saja. Bagaimana kalau aku ternyata bisa lolos ujian ini? Selama ratusan tahun, keturunan keluarga Lingga, yakni cuma satu-satunya putri wanita. Ritual bakar dupa ini tidak pernah berhasil dilewati siapapun. Kalau kau berhasil, hormat 3 kali di hadapan leluhur tanpa terluka, aku akan menikahkan Yani denganmu. Dan menurut ajaran leluhur, seluruh aset keluarga Lingga akan diserahkan padamu dan mengangkatmu sebagai kepala keluarga baru. Kita sepakat. Aku cuma khawatir kau tiba-tiba mati tanpa tahu. Ini keturunan-keturunan dari leluhur keluarga Lingga. Ajaran leluhur keluarga Lingga mengatakan keturunan wanita keluarga Lingga kalau mau menikah, calon suaminya harus nyalakan dupa dan hormat. Kalau kultivasinya tidak cukup buat hormat pada leluhur, orang itu akan mengalami pembalikan meridian jantung dan mati meledak. Fendi, permainan cukup sampai di sini, tidak perlu dilanjutkan. Darah Zamrud abadi ini kau bawa saja dan obati Nina secepatnya, tidak perlu ambil resiko buatku. Tapi aku sudah serius. Bocah, masih sempat kalau mau berhenti.
Nyalakan dupanya. Masih ada aku. Apa harus kau yang pertama nyalakan? Benar. Tuan Simon salah satu figur besar di kota Latim. Sejak kapan jadi giliran sampah sepertimu? Pria yang bergantung uang dengan wanita. Sebaiknya cepat pergi dari sini. Hati-hati nanti energi dalamku muncul dan melukaimu. Tuan Simon, energi seksualmu terlalu berat dan livermu ada masalah. Ginjalmu juga tidak bagus. Sebaiknya berhati-hatilah. Kenapa? Takut aku mencuri perhatianmu ya? Bisa-bisanya sebar rumor di sini. Tuan mudaku sudah berlatih bela diri dan chi sejak kecil. Di usia 20 tahun, dia sudah master tingkat bela diri roh. Setelah dewasa, kultivasinya lebih meningkat lagi. Di antara teman-temannya, dia tidak terkalahkan. Dan kau, pria yang cuma bisa bergantung uang pada wanita, cuma sampah. Tuan Simon dari Holden mempersembahkan dupa pada leluhur keluarga Lingga. Sujud! Cukup. Boleh juga. Kekuatan Tuan Simon memang luar biasa. Paman kedua, jelas-jelas Tuan Simon tidak selesai hormat. Jadi, diam. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang pernah berhasil hormat. Tuan Simon berhasil selesaikan ritual hormat sampai seperti itu. Sudah cukup buat buktikan hormat ke leluhur keluarga. Tuan Simon, ritual hormat selesai. Kalian... Tuan Simon, kalau bukan karena bantuan Paman Gevan, sepertinya menurut pun aku tidak bisa. Tuan Simon, giliranku sekarang. Pegang dupa dan hormat perlu kultivasi energi. Kalau melawan dengan kekuatan luar, tubuh energi Chi pasti kena serangan balik. Bocah, cukup bicara sarkasmu itu. Aku mau lihat seperti apa kemampuanmu itu. Kau tidak bisa bukan berarti yang lainnya sama. Sekarang giliranku. Master tingkat bela diri roh seperti Tuan Simon saja gagal. Seperti apa kemampuanmu buat hormat dengan dupa? Bocah, jangan terlalu percaya diri. Tekanan di hadapan plat leluhur dari keluarga Lingga bukan sesuatu yang bisa ditahan orang biasa. Sampah lintah wanita. Jangan pura-pura misterius. Semangat, Ferdi. Aku percaya padamu. Ayo cepat kalau mau hormat. Cepat mati, cepat reinkarnasi juga. Aku Fendi Yahya, hormat pada leluhur tinggi keluarga Lingga. Para leluhur Lingga pasti orang yang sangat kuat saat itu. Untungnya aku punya seni bela diri medis semesta. Kalau tidak dengan tubuh fana ini, aku pasti sudah hancur karena formasi leluhur dan berubah menjadi genangan darah. Tidak mungkin. Bocah ini tanpa energi Chi di tubuhnya berhasil selesaikan hormat pertama begitu mudah. Aku tahu kau bisa. Astaga, aku tidak salah lihat kan? Dia selesaikan hormat pertama bahkan tanpa luka sedikit pun. Kenapa harus sekaget itu? Cuma bungkuk hormat saja kan? Keberuntungan orang bodoh, mungkin leluhur tinggi keluarga Lingga cuma mengasihani bocah itu. Karena terlalu kasihan, jadi biarkan bocah itu begitu saja. Lihat, Fendi mau apa lagi? Fendi, leluhur keluarga Lingga biarkan satu kali masih belum cukup. Masih mau menguji keberuntungan dan lanjutkan hormat kedua. Fendi, jangan lakukan hormat kedua. Kakekku pernah bilang banyak master kekuatan gelap tingkat roh sepanjang hidupnya tidak bisa selesaikan hormat kedua. Cepat sudahi, jangan berlebihan. Betul, anak muda. Tahap kedua ritual hormat sambil pegang dupa ini lebih sulit dari naik ke langit. Energi Chi yang dipakai dari laut Chi jauh lebih hormat yang pertama. Kalau masih keras kepala dan memaksa hormat, pasti kena serangan balik. Takut kan sekarang? Leluhur Lingga di atas. Aku Fendi Yahya, hormat kedua kalinya. Bumi bergetar dan gunung berguncang. Keluarga Lingga, ada seseorang yang benar hormat pada leluhur mereka. Ada orang yang hormat kedua sama leluhur Lingga. Siapa orang itu? Mustahil, ini tidak mungkin. Kenapa bisa selesaikan? Apa mungkin dia pakai teknik perlindungan rahasia? Selama ini aku benar soal Fendi. Kakak ipar, hebat sekali. Fendi, kau masih mau lanjut hormat ketiga? Ajaran leluhur keluarga Lingga sudah ratusan tahun sejak hari pertama berdirinya, tidak ada yang berani lakukan hormat ketiga. Bocah, kau ini terlalu arogan ya. Kakak ipar, cepat sudahi saja. Kakak cari mati sendiri. Katanya saat hormat ketiga, petir akan muncul dari 8 arah. Meski Dewa Tanah datang, mereka bisa langsung jadi abu. Kau sudah selesaikan hormat kedua, tolong hentikan sekarang. Aku Fendi Yahya,
Hormat ketiga pada leluhur tinggi lingga. Semoga para leluhur sejahtera selamanya di langit. Suara guntur ini. Apa mungkin ada yang selesaikan ritual 3 dupa keluarga Lingga? Cepat selidiki siapa menantu keluarga Lingga dan kapan orang itu muncul di Holden. Baik. Wah. Astaga. Aku pasti bermimpi. Dia sungguh selesaikan ujian ritual hormat 3 kali sambil pegang dupa. Dia akan dapat pencapaian hebat. Tidak bisa dibiarkan. Keinginan langit, leluhur berkahi kami. Keluarga Lingga akhirnya akan bangkit kembali. Kak, di mana kakak temukan kakek ipar ini? Dia terlalu hebat. Kakak ipar mau apa lagi? Hormat keempat pada leluhur Lingga. Langit dan bumi yang luas. Hormat kelima pada leluhur tinggi Lingga. Dupa tinggi tetap berdiri teguh. Langit membantu takdir keluarga Lingga. Langit membantu keluargaku. Lihat. Fendi masih mau melanjutkan hormatnya. Ini sudah hormat ke-8. Kakak, ini cukup kan? Cukup. Menantuku, tingkat kultivasimu ini diantar dulu dan sekarang menggetarkan dunia. Iya, betul sekali. Fendi, mulai sekarang keluarga Lingga bergantung banyak padamu. Kenapa masih diam saja? Cepat nikahi Yani sekarang juga. Fendi, aku tidak sangka kultivasi bela diri dan medismu tinggi sekali. Benar kakak ipar. Sekarang aku cuma mengagumimu saja. Efektivitas darah Zamrud Abadi terbatas. Aku harus pulang. Pengobatan Nina secepatnya. Oh, aku mengerti sekarang. Kau punya darah Zamrud Abadi ya? Pantas kau bisa hormat dan bakar dupa tanpa terluka sedikit pun. Maksudmu darah Zamrud Abadi yang bisa mengusir bencana dan hidupkan orang mati? Benar sekali. Menurut legenda, darah Zamrud Abadi bisa melindungi nyawa pemiliknya. Coba pikirkan saja. Leluhur keluarga Lingga, figur yang sangat kuat dan berpengaruh. Berapa banyak master kekuatan gelap tingkat roh gagal di ujian ini? Tapi Fendi dengan mudah selesaikan 8 hormat. Apalagi kalau bukan curang namanya. Bicara apa kau? Jelas-jelas kau yang cemburu karena Fendi lebih kuat. Kalau begitu, biar darah Zamrud Abadi dipegang oleh Yani. Aku akan kasih hormat pada leluhur lagi. Bagaimana? Sekarang formasinya sudah hancur. Bahkan anak kecil usia 3 tahun bisa selesaikan dengan mudah. Fendi, kau memang licik. Satu gerakan tanpa bukti sama sekali. Luar biasa. Jadi begitu. Pantas aku merasa ada yang aneh dari tadi. Setelah dijelaskan begitu, aku merasa seperti masuk akal. Iya, hampir saja kita ditipu oleh Fendi. Dia benar-benar licik dan punya niat yang jahat. Jelas-jelas Fendi berhasil lolos ujian keluarga Lingga. Pakai kekuatannya sendiri dengan jujur. Bukan seperti yang kau bilang. Nyonya Lisa, coba pikirkan baik-baik. Aku bawakan keluarga Lingga kontrak 10 triliun. Sementara Fendi, selain menipu kalian dan curang, dia bisa apa lagi? Pengawal, patahkan kedua kaki Fendi dan seret dia keluar. Coba saja kalau berani. Kenapa Jenderal Malik dan Tuan Yuga kesini? Apa demi keluarga Lingga? Jenderal Malik, Tuan Yuga, ada apa kalian berdua kemari? Keluargaku merasa terhormat sekali. Siapa yang mau patahkan kaki Fendi? Fendi, aku kebetulan lewat sini dan sedang cari orang yang hormat 8 kali ke leluhur Lingga. Kau lihat dia? Jenderal Malik, orang itu Fendi yang hormat 8 kali ke leluhur kami. Hah? Ternyata benar tebakanku. Sudah pasti Fendi yang melakukannya. Tidak akan ada lagi yang mampu. Ini membuka mataku lebar-lebar. Membuka mataku lebar-lebar. Tuan Yuga, tolong jangan tertipu dengan Fendi ini. Dia curang dengan pakai darah Zamrud Abadi. Makanya dia bisa lolos ujian leluhur. Mau bilang apa? Itu benar. Jenderal Malik, dia punya niat jahat dan licik, pintar main curang. Selagi aku bakar dupa buat leluhur Lingga, dia malah pakai cara curang. Semua yang di sini saksinya. Bukan begitu. Yani, tutup mulutmu. Jenderal, Fendi menerobos masuk ke keluarga Lingga. Kacaukan lamaran Tuan Simon dan juga di hadapan para leluhur kami. Menggunakan cara licik, menghancurkan ajaran leluhur kami. Hukumannya kematian. Aku mohon dengan tulus, serahkan dia ke keluargaku. Akan aku kuliti dan akan aku habisi demi redakan amarah di hatiku. Jelas-jelas kau yang iri dengan Fendi. Sengaja putarkan fakta. Sepertinya kemampuan Tuan Simon putar balikan fakta lebih tinggi dari kemampuannya sendiri. Kau? Seperti apa karakter Fendi ini? Aku tahu dengan jelas. Jenderal Malik, Anda mau melindungi Fendi? Tuan Simon, dasar bajingan kecil. Berani bicara begitu denganku? Jenderal Malik,
demi sampah ini mau jadi musuh keluargaku? Keluargamu? Bahkan apakah pantas jadi musuhku? Kalau keluarga Wijaya di sana, mau menekanku pakai keluarga Wijaya di sana? Jangan bicara soal keluarga Wijaya di sana, bisa capai Latim. Kalaupun bisa, mereka juga tidak akan bantu keluargamu di Latim. Tuan muda Morris dari keluarga utama di negara ini, kepala dari 4 keluarga di sana, saat ini sedang jadi tamu di rumahku. Bahkan Jenderal Malik pun tidak akan mau kalau jadi musuhnya kan? Apalagi cuma demi sampah tidak berguna ini. Hah? Aku Malik Mulia 7 kali berjuang di garis depan tanpa takut. Buat apa aku takut dengan keluarga bangsawan tua? Sudah bicaranya. Kalau sudah, pergilah. Malik, pikirkan baik-baik. Semua ucapanmu hari ini akan kukatakan pada Tuan Morris. Pergi. Fendi, kau tunggu saja. Lain kali kau pasti mati. Nyonya Lisa, Fendi, dia orang yang jujur. Dia pasti capai hal besar. Jangan lewatkan cucu menantu sehebat ini. Dia ini cuma seorang penipu. Sejak awal kalau Tuan Simon yang menjadi menantu kami bisa dapat kontrak 10 triliun. Gara-gara dia buat masalah, kontrak itu hilang. Kau bilang apa? Kata-kata Tian mungkin kasar tapi masuk akal. Ucapannya juga fakta sebenarnya. Apalagi ini masalah internal keluarga Lingga kami. Kau sedang menyuruhku pergi ya? Semua orang di seluruh Latim ada di bawah perintahmu. Mana berani keluarga kecilku ini menyinggung sang Jenderal Malik? Karena keluargamu tidak menyambut, kami akan pergi. Fendi, kalau butuh bantuanku, kau bilang saja ya. Terima kasih, Kakak Malik. Yani, cepat minggir. Biar aku hajar bajingan tidak tahu malu ini. Nenek, Fendi lolos ujian ajaran keluarga Lingga dengan kekuatannya sendiri. Kenapa nenek tidak bisa terima saja fakta ini? Kau mau buat aku murka? Yani, buka matamu dan lihat baik-baik. Karena Fendi si pembohong ini, keluarga Lingga kehilangan kesempatan naik ke puncak. Tidak bisa lihat gambar besarnya. Menurutku, kepala keluarga Lingga harus diganti. Betul, karena kau begitu melindungi Fendi, kau tidak perlu lagi jadi ketua grup kita. Sebaiknya pamanmu saja. Nah, Nenek, grup Lingga selama di bawah pimpinanku sudah berkembang pesat. Kalau diserahkan ke paman kedua, perusahaan pasti mengalami penurunan. Aku tidak akan biarkan kerja keras kakek hancur begitu saja. kau meremehkan paman keduamu ini. Mereka yang buat kesalahan harus dihukum. Fendi, kau sengaja berlaku licik dan curang untuk lolos ujian leluhur keluarga Lingga. Jadi ini dibatalkan. Yani, kalau kau percaya sama Fendi, kau ikut saja dia pergi. Nenek, apa maksud nenek ini? Nenek mau usir aku dari keluarga Lingga. Nyonya Lisa, Anda mau usir Nyani dari keluarga Lingga karena sengaja mau tegaskan posisimu ke Tuan Simon dan senangkan keluarga Wijaya. Aku kan? ini memikirkan keluarga Lingga. Kita tidak bisa singgung keluarga Wijaya. Bagus demi keluarga ya. Kalian tidak berani singgung Wijaya, tapi Jenderal Malik, apa berani singgung dia? Diamlah. Kau bahkan tidak pantas bicara di sini. Kalau bukan karena kau, apa semua masalah ini akan terjadi? Keluarga Lingga harusnya sudah jalin aliansi sama keluarga Wijaya dan terima kontrak 10 triliun. Cuma kontrak 10 triliun kan? Tawaran keluarga Wijaya. Aku Fendi Yahya juga bisa. Begitukah? Bu, masih saja dengar bualannya. Dia berani karena tidak tahu. Apa bahkan dia tahu berapa 10 triliun? Benar, dia pecundang miskin. 100 juta pasti tidak pernah lihat. Kakak, sungguh bisa. Fendi, kau tidak bercanda kan? Kalau aku bantu Yani amankan kontrak 10 triliun, maka posisi ketua grup Lingga masih jadi milik Yani. Tentu saja, kalau kau bisa temukan kontrak 10 triliun, tentu Yani boleh terus jadi ketua grup Lingga. Bu, masih saja percaya dia. Bagaimana dia dapat kontrak dengan nilai 10 triliun selain curang? Aku punya rencana besar. Kalian cukup tunggu saja. Fendi, ingat tepati janjimu. Meskipun aku ini pria miskin, aku pasti tepati janjiku. Kau tidak bercanda kan? Tapi setelah aku dapat kontrak 10 triliun, aku harap Nyonya Lisa juga bisa tepati janjinya, tidak mengkhianatiku setelahnya. Aku tidak perlu kau mengajariku. Kalau kau bisa bawa kontrak 10 triliun, tidak cuma Yani boleh terus jadi ketua grup Lingga, aku juga akan mengakuimu sebagai cucu menantu. Kenapa ibu masih percaya ucapan pria miskin ini? Jangan mau ditipu mereka. Ini cuma taktik mereka mengundur waktu. Tapi Fendi, aku tidak bisa menunggu selamanya. Kau harus kasih batas waktu. Setengah bulan. Fendi, apa kau gila? Dari mana kau dapat kontrak 10 triliun dalam setengah bulan? Tidak sembarang orang yang bisa mendekati keluarga sebesar Wijaya di sana. Kau seberani itu? Sepakat cuma setengah bulan. Kalau kau tidak bisa bawa kontraknya, tidak cuma Yani akan diusir dari keluarga Lingga, kau juga akan diserahkan ke Tuan Simon untuk dihabisi. Sepakat. Kau terlalu impulsif, kenapa tidak bicara dulu sama aku? Benar.
Kontrak senilai 10 triliun, meski Tuan Yuga dan Jenderal Malik bekerja sama pun, tidak akan mungkin bisa dapat dalam setengah bulan. Itu tergantung dengan jenis kontraknya. Atau kau punya rencana? Kalau produk farmasi, apalagi kalau itu obat khusus. Kemampuan medismu hebat. Apa kau punya formula obat khusus? Bukan formula, aku yang kembangkan. Benar kakak sendiri yang teliti dan kembangkan apa namanya? Obat khusus itu. Kau tidak percaya? Bukan. Kakak sembuhkan Vivi, tentu saja aku percaya kemampuan medismu. Tapi kita tidak punya cukup data klinisnya. Jadi orang-orang susah percaya obat khusus itu. Apalagi grup Lingga tidak ada hak di bisnis farmasi. Kalaupun kembangkan obat khusus, tetap tidak bisa jual. Jangan lupa ada Tuan Yuga. Keluarga Santos itu figur industri farmasi Latin. Maksudmu itu kita minta sama Tuan Yuga? Iya. Kita ke sana sekarang. Aku harus obati putriku dulu. Bibi, kalau aku habiskan obatnya, apa aku boleh ke taman bermain? Itu tanya sama papahmu. Aku bukan dokter. Nina, habiskan dulu obatmu. Nanti papa berikan perawatan aku puntur. Baru kau boleh pergi kemana saja ya. Nina mau pergi ke taman bermain bersama papa dan mama. Tidak masalah, setelah habis kita ke taman bermain. Kalau gitu, janji ya? Iya, janji. Keuangan akhir-akhir ini sedikit sulit. Aku dengar Fendi menyinggung Tuan Simon. Kita harus cari cara mendekati Tuan Simon. Si sampah Fendi itu berani menyinggung Tuan Simon. Itu sih sama saja dia cari mati. Bagaimana kalau kita bawa putri kesayangannya itu ke Tuan Simon tukar dengan uang? Itu. Kenapa? Apa kau merasa kasihan dengan bocah kecil itu? Mana mungkin. Aku cuma memikirkan bisa dapat uang berapa banyak. Bagus. Cukup kejam. Aku suka. Kalau begitu besok kita pergi cari Tuan Simon. Kak Hadi masa lagi sih? Pak Chandra, Tuan Morris masih tidak bisa dihubungi tabib ilahi. Takutnya sakitmu tidak bisa sembuh. Kita harus cari cara lain. Bocah itu. Aku bahkan tidak bisa undang tabib suci. Aku bisa atasi sendiri. Tuan Muda Morris pasti sangat sibuk. Dia masih mengkhawatirkanmu. Sibuk apanya? Dia sepanjang hari foya-foya. Bahkan tidak bisa mengundang satu orang. Dia tidak mendapat hal baik. Apa dokter belum datang? Kita sudah terlalu mengebut. Mobil dokter masih di jalan. Apa kita harus pergi ke rumah sakit Latim? Masih beberapa kilometer lagi ke rumah sakit. Kita tunggu di sini untuk mencari dokter. Di mobil sesak. Kita keluar dan tunggu. Aku akan periksa sekitar pada dokter. Baik. Berhenti sebentar. Jangan biarkan dia duduk. Angkat dia. Beraninya kau. Mau apa? Minggirlah. Kalau kau menghalangi, dia akan mati. Beraninya kau melukai Pak Chandra. Kubunuh kau. Kalau tidak mau tuanmu mati, maka diamlah. Kalau terjadi sesuatu dengan tuanku, kau yang tanggung jawab. Pak, bagaimana perasaan Anda? Bagaimana bisa? Ada apa? Apa kondisi Pak Chandra lebih buruk lagi? Dokter Seno, bagaimana dengan penyakitku? Ini tidak memburuk. Tapi sebaliknya ini membaik. Selama Pak Chandra tidak pakai bela diri, ke depannya tidak butuh minum obat lagi. Bagaimana bisa? Bukannya setiap penyakitnya kambuh, maka kondisinya akan memburuk. Ada seorang tabib lewat, dia menyelamatkan Pak Chandra. Tabib ilahi. Seharusnya aku tahu, itu pasti tabib suci. Selain dia, tidak ada yang punya kekuatan yang sama. Pelayan. Baik Pak, siapkan hadiah istimewa. Kita harus cari tabib ilahi. Aku Chandra Wijaya telah berutang nyawa. Tuan Yuga, kenapa tidak ada orang? Morris membuat ancaman. Dia bilang berani datang ke acara promosi, artinya melawan keluarga Wijaya dari sana. Makanya tidak ada orang yang datang. Tuan Yuga, apa maksudmu? Area ini dipenuhi keluarga Wijaya. Mereka lihat dari mana-mana. Kalau kita keluar, keluarga Wijaya akan langsung tangkap kita. Maka selesailah kita. Apa acara promosi tetap buka?
Tetap buka. Barang bagus tidak banyak promosi. Kita tunggu saja. Paman kedua, kenapa kau di sini? Aku cuma datang dan melihat apa ada obat yang dikembangkan orang bodoh. Bisa mendapat 100 miliar untuk keluarga Lingga. Aku tahu jelas kalian medis tabib Fendi. Aku menyadari. Dan aku bahkan merasa terhormat dan bangga berdiri di sini mendukungnya. Tidak sepertimu yang menipu orang baik demi keegoisanmu. Apa tujuanmu? Panjang umur dan awet muda? Tuan Yuga, kau sungguh percaya? Kalau obat khusus ini membunuh orang, jangan bicarakan kontrak 100 miliar. Bahkan kau tidak bisa melindungi dirimu. Dian, jangan bicara omong kosong di sini. Kalau kau sudah pesan untuk obat khusus ini, kau akan sangat rugi. Jangan bicara omong kosong. Kapan aku bicara omong kosong? Aku cuma mau bicara dengan Tuan Yuga. Tuan Yuga, pasti kau tahu tujuan mempertahankan acara promosi ini untuk menarik pesanan dan menipu. Selain itu, uang yang didapat akhirnya di mana itu akan berakhir masih belum pasti. Dan mereka akan pergi, meninggalkan kami. Dan dengan itu, kau tidak bisa cari tempat menangis. Paman, apa maksudmu? Maksudku kau masih tidak mengerti kah? Putri yang menikah seperti air yang tumpah. Bahkan kau belum menikah. Dan kau sudah mengkhianati keluargamu. Kau tidak pantas jadi Lingga. Meski obat ini punya khasiat spesial yang kukembangkan. Produk ini punya kontrak antara grup Lingga dan Tuan Yoga. Semua keuntungannya akan dibagikan sesuai saham. Pembicaraan ini cuma bisa menipu anak umur 3 tahun. Kau pikir aku percaya? Uang dihasilkan, apa ada alasan untuk dikasih cuma-cuma? Paman kedua, kalau tidak percaya, kau bisa lihat kontraknya. Itu jelas tertulis saham yang dibagi. Aku Fendi tidak akan serakah. Kau pura-pura polos setelah tertangkap. Ini cuma trik murahan menipu orang luar. Kau kira aku ini naif? Kau menjual obat palsu untuk menipu orang. Semua cuma untuk mendapat kontrak 100 juta dan mencuri aset keluarga Lingga. Mencuri posisi, Paman. Bukannya posisi ketua grup Lingga untuk orang yang pantas. Posisi yang diambil dari cara kotor, tidak sah dan bermoral. Aku tidak bisa cuma diam dan melihat bisnis keluarga Lingga jatuh ke tanganmu dan tangan pecundang ini. Dian, berhenti buat masalah di sini. Obat spesial dari Fendi itu obat ajaib. Sudah melewati 3 uji coba dan punya data klinis. Ini menguntungkan semua orang dan bangsa. Itu bukan seperti racun dari mulutmu. Menjijikan. Tuan Yuga, orang bodoh melakukan sesuatu untuk bangsa dan orang. Kau berharap aku percaya? Jangan bilang 2 orang ini menyuapmu. Itulah kenapa kau membantu mereka. Omong kosong apa ini kau? Omong kosong atau bukan, kalian berdua tetap saja membantu orang bodoh ini dan mengaku tidak ada bisnis kotor. Tidak ada yang percaya. Aku sangat tahu tentang kalian medis Dr. Fendi. Bisa di sini mendukungnya. Aku sangat bangga dan terhormat. Tidak sepertimu yang menghina orang untuk keegoisanmu. Apa tujuanmu? Apa tujuanku? Aku melakukan ini untuk 10 juta warga Latim. Kalau obat ini terjual, kita tidak tahu berapa banyak yang akan mati karenanya. Aku tidak tahu kalau paman kedua begitu bersemangat hati patriot untuk negara dan warganya. Tentu saja, aku tidak akan biarkan obatmu terjual. Kita tahu jelas apa obat khusus Fendi bisa bunuh orang. Kau tenang saja. Daripada buat masalah di sini, sebaiknya pulang saja dan merawat nenek dengan baik. Dasar kau wanita licik. Aku tidak peduli. Apa harus tunggu obatmu habis terjual dan keluarga Liga hancur? Hari ini atas nama keluarga Santos, aku jamin padamu, obat khususnya Fendi aman. Obat khusus Fendi aman? Jaminan macam apa itu? Kau mempercayai mereka? Biar aku tanya, apa Fendi punya lisensi medis? Apa? Lisensi medis? Ini, meski dia tidak punya pun, dia tetap... Fendi tidak punya lisensi medis. Dan kau biarkan dia buat obat. Fendi, kau berani sekali. Siapa yang mempertanyakan Fendi? Aku dengar kau buat obat khusus. Jangan lupakan saudaramu. Para prajuritku di militer menunggu obat khusus untuk sakit mereka. Itu benar, Kamalik. Aku sudah siapkan 3.000 dosis untukmu. Aku bisa jual dan kasih diskon 30%. Bagus. Kau saudara yang baik. Jenderal Malik, jangan percaya dia. Dia orang bodoh, bahkan tidak punya lisensi medis. Dia tidak punya pengalaman. Dia belajar sendiri. Bagaimana dia bisa membuat obat khusus? Kau keluarga Lingga? Iya, benar-benar. Kenapa tidak percaya saudaraku? Dia tidak cuma sembuhkan kaki Tuan Yuga, tapi juga membuat putriku memulihkan kesehatannya. Aku percaya Fendi. Aku lihat obat ini seperti tanah dan air urin. Apa khasiatnya? Jenderal Malik,
Kau tidak mudah percaya sama orang bodoh kan? Aku sarankan jangan percaya dia. Biarkan kebenaran terbongkar nanti dengan memengaruhimu. Tuan Morris, Fendi tidak cuma donatur keluarga mulia, tapi juga saudaraku. Aku tidak akan biarkan dia. Dan lagi, obat khusus Fendi itu hal bagus. Aku mau ingatkan lagi, jangan biarkan orang membutakan matamu. Jenderal Malik, kau mendukung Fendi tanpa ragu dan berkorban untuknya. Tapi bagaimana dengan putrimu? Beraninya kau, Simon. Kenapa harus takut? Kau masih berpikir aku orang yang bisa kau ganggu. Aku kasih tahu ya, sekarang aku tangan kanan Pak Morris. Tangan kanan Pak Morris, berani padaku. Kamali, ini antara aku dan mereka. Tidak usah ikut campur. Aku minta maaf. Kau juga bilang, kita ini saudara. Di antara saudara, kita tidak perlu peduli ini. Berhenti. Kita di sini bukan untuk melihat hubungan saudara yang menyentuh. Fendi, orang sepertimu mau berjuang untuk yang lain. Lihat dirimu sendiri dan lihat kemampuanmu. Beberapa orang akan berpikir mereka ditipu Tuan Yuga dan Jenderal Malik dan bisa istirahat tenang. Tidak ada yang bisa menunjukkan dirinya lagi. Tuan, beberapa orang cuma tidak bersyukur. Kau sudah bicara sangat jujur, tapi orang masih keras kepala. Simon, kau pikir siapa yang kau bilang keras kepala? Apa? Kau belum cukup dapat pukulan terakhir? Baiklah, aku terima. Fendi punya kekuatan besar. Tapi zaman sekarang, untuk apa kekuatan besar baginya? Saat ini, kau harus punya kekuatan dan keahlian untuk dapat hati orang. Apa dia punya? Kenapa tidak? Obat khusus Fendi bisa memperpanjang umur dan obati semua racun. Aku tanya sekarang, siapa yang bisa buat obat seperti itu? Nona Yani, kau mengikuti pria yang mencampur tanah dan urin dan langsung membereskannya. Apa otakmu korslet ya? Kau anggap kayu sebagai mutiara? Dia masih bisa buat obat khusus yang obati racun. Omong kosong. Kau omong kosong. Nona Yani, kalau obat ini memang sangat ajaib, maka kau harus meminum darah guni ini. Uji coba obat ini sendiri. Kau berani? Darah guni legendaris ini racun yang sangat mematikan. Kalau minum ini, maka tidak tepat. Tuan Morris, aku rasa ini bukan percobaan medis, tapi kau mencoba membunuh. Kalian berdua harus hati-hati sebelum bicara. Melangkahi keluarga Wijaya tidak berguna untukmu. Selain itu, kalian masih punya keluarga. Selama aku ada di sini, aku tidak akan biarkan dia minum obat ini. Fendi, bukannya obat khususmu sangat ajaib? Ini bukan racun mematikan. Kau tidak berani? Menurutku, obat khusus ini cuma racun tikus saja. Apa dia berani coba? Bukan dia mengaku dokter ajaib, bahkan tidak berani. Atau obatmu ini cuma untuk menipu orang-orang saja. Selama aku di sini, tidak ada yang memaksa keluargaku. Aku lupa beritahu, sekarang keluarga Santos dan Putri Jenderal Malik itu tamu rumah Wijaya. Kau kasih tahu obat ini Nona Yuni minum atau tidak? Dokter Fendi, ini kalian semua bangsawan dari kota Saha. Berani untuk mengancam orang? Saat aku lakukan sesuatu, ini bukan tempatmu mengatur. Fendi, aku kasih kau 1 menit. Kalau Nona Yuni tidak minum obat ini, aku suruh orang bergerak. Yuni. Bagaimana perasaanmu? Tenang saja. Obat khusus bisa mengobati racun. Aku tidak apa-apa. Simon, kau tahu racun apa yang kau berikan padaku? Sekarang obat khusus itu menetralkan racun di tubuhku. Kau tidak terima ini obat khusus? Bagaimana bisa? Obat khusus ini tidak ada apa-apanya. Aku rasa Nona Yani cuma mengalami lonjakan sebelum mati. Kau dokter palsu. Nona Yani masih hidup dan kau masih berani bicara omong kosong. Aku cuma bicara fakta. Jenderal Malik, kau jangan lupa, putrimu masih ada di tanganku. Bicara yang sopan padaku. Kau? Simon, Nona Yani sudah minum racun. Bukannya kau harus tepati janjimu dan melepaskan Putri Jenderal Malik dan keluarga Santos? Apa-apaan kau ini berani melawanku? Tuan Simon, orang dari keluarga sana, apa mereka bicara tanpa berpikir? Aku tahu, keluarga Wijaya integritas bukan segalanya. Keluarga Wijaya sanaku, bukan seperti kalian. Selain itu, apa kau sangat yakin racunnya telah hilang? Lihat, Nona Yani, apa dia terlihat keracunan? Nona Yani. Fendi. Tuan Yuga, apa ini yang kau maksud? Racunnya hilang. Aku rasa semakin tua semakin bingung karena mempercayai obat bodoh. Jangan buru-buru dan jangan sombong.
Aku bilang padamu Nona Yani cuma alami lonjakan sebelum mati. Dan obat khusus itu tidak bisa mengobati racun. Ini salahmu Sampa, kau telah membunuh Nona Yani. Meski dia mati hari ini, dia sendiri yang menyebabkan itu. Tapi dia tetap putri keluarga Lingga. Keluarga kami tidak akan biarkan ini. Lagi pula Yani wanita yang kucinta. Aku tidak akan biarkan dia mati. Singkirkan dia. Aku akan mengobatinya. Baik Tuan Simon. Kalau kau selamatkan Nona Yani hari ini, dia akan sangat berterima kasih padamu. Untuk Fendi, aku akan buat dia membayarnya. Hah? Paman kedua, aku belum mati. Kau tidak apa-apa? Aku cuma muntah darah gelap. Aku merasa baik kan sekarang. Kau berbohong kepadaku. Obat khusus ini untuk kondisi tubuh Yani terlalu kuat. Tidak cuma menetralkan dia, tapi juga menghilangkan kotoran dalam tubuhnya yang sudah lama. Habib Sony, kami praktik kedokteran tidak ada hasilnya. Kau sebut dokter ajaib, sekarang pikiranmu dangkal dan meremehkan obat Fendi. Kau tidak pantas dapat sebutan itu. Siapa yang berani menghina Tabib Sony? Kakek, kenapa di sini? Kau sialan, kalau kita sudah lama tidak bertemu, bagaimana aku bisa tidak buru-buru berangkat dari kota? Kakek, kau terlihat sangat bersemangat. Kesehatanmu. Terima kasih Tabib Sony. Tubuhku jadi lebih baik. Aku datang hari ini khusus untuk berterima kasih pada Tabib Sony. Kakek, ini Tabib Sony. Pak Chandra, kau berlebihan. Selamatkan nyawa itu sudah jadi kewajiban. Itu bukan apa-apa. Bukannya kau yang selamatkan Pak Chandra? Ini ada yang aneh. Kita lihat dan tunggu saja. Sungguh pria yang sangat sopan. Kalau bukan karena penyelamatanmu, orang tua ini sudah pasti tidak akan sampai sekarang. Pak Chandra, kau terlalu berlebihan. Tabib Sony, ini salinan asli dari kitab Kaisar Kuning. Ucapan terima kasih spesial kusiapkan untukmu. Mohon diterima. Karena Pak Chandra yang bilang, maka aku akan terima hadiah ini. Orang yang pura-pura masih berani menerimanya. Kalau bukan aku yang selamatkan, maksudmu itu kau yang selamatkan. Itu benar. Akulah orangnya. Orang yang menyelamatkan kakek jelas sekali Tabib Sony. Dia mengakuinya sendiri. Cuy! Kumpulan orang tidak ada malu pakai obat khusus palsu untuk menipu orang sebanyak 100 miliar itu gagal. Sekarang mau mencuri hak Tabib Sony. Sungguh memalukan, Latim. Simon, kaulah yang memalukan. Aku lihat Fendi menyelamatkan Pak Chandra hari ini. Buktinya mana? Jangan cuma bicara. Aku juga bisa bilang aku lihat Tabib Sony menyelamatkan orang. Keponakanku, berhenti kasih Fendi yang tidak pantas untuknya. Dia orang yang tidak berguna, tidak punya lisensi medis. Dia bisa sembuhkan orang. Aku pikir dia harus pulang untuk mencampur tanah dan urin untuk obat. Kau... Ternyata Pak Chandra ada di sini. Daripada bertengkar, kenapa tidak biarkan Pak Chandra lihat siapa yang menyelamatkan dia? Pak Chandra, tolong percaya padaku. Aku sungguh tidak berbohong. Hari ini kau mengendarai mobil mewah hitam di tengah jalan kambuh dan Fendi berhenti untuk menolongmu. Apa yang Nona ini katakan sama seperti dengan yang terjadi waktu itu. Tapi kalian berdua tetap bersikeras. Aku tidak bisa menilai ini. Aku rasa kau memanfaatkan kesederhanaan Tabib Sony. Dirinya yang rendah hati. Itulah kenapa kau berani kan? Ya, kalau tidak bisa beritahu, bagaimana kalau kita buat kompetisi saja? Ini, ayo bersaing. Tabib Sony akan mengalahkanmu. Tapi kalau kau kalah, kau harus berlutut dan minta maaf. Aku ya buatmu itu racun tikus. Baiklah, kalau kau kalah, kau juga harus berlutut panggil aku kakek. Lalu pergi dari sini. Baiklah, ayo bertanding. Aku tidak takut padamu. Seorang dokter tanpa pengetahuan dan sangat sombong. Beritahu aku, bagaimana kita bertanding? Ayo bertanding hal yang mudah. Kau bilang kau selamatkan Pak Chandra. Kau pasti tahu sakit yang ia derita, iya kan? Pak Chandra, biar aku periksa kau lagi. Tabib Sony, bagaimana sakitku? Ini cuma dingin pada perut, tubuh lemas halangi nutrisi masuk. Sungguh Tabib Sony, apakah masih ada masalah lainnya? Tentu saja tidak ada. Biar aku orang tua ini meresepkan obat dan sakitnya akan segera sembuh. Segera sembuh? Aku lihatnya sepertinya segera mati. Jangan omong kosong di sini. Beritahu aku apa sakit yang dideritanya. Pak Chandra menderita penyakit kronis. Kau bilang kelemahan menyerap nutrisinya. Kau tabib palsu. Nah, tolong jelaskan. Akar dari penyakit ini adalah dari saat kau muda. Kau ceroboh saat latihan dan berlatih terlalu keras, membiarkan bahaya.
Fendi, Pak Chandra itu pahlawan saat dia masih muda. Bagaimana dia bisa punya akar penyakit? Kau ini cuma omong kosong di sini. Pak Chandra, aku penasaran lambung dan pernafasanmu terasa tidak nyaman akhir-akhir ini. Sengaja jadi misterius. Apa ada cara mengobati sakitnya? Saat aku obati terakhir kali itu terburu-buru, membuat energi vital tidak stabil. Itu bisa sembuh dengan diperkuat lagi. Kau... kakek... Iya, ini tekanan. Aku tidak sangka orang yang selamatkanku itu kau. Menjaga, cepat tangkap penyusup ini. Fendi. Ada racun. Fendi, terima nasibmu. Terkena racun sutra, kau akan mati kurang dari 30 detik. Bajingan hina. Rasanya mau mati kan? Berani sekali. Kau berani menghina Dr. Fendi. Kalau dia tidak bisa menetralkan racun itu, berarti kemampuan medisnya rendah. Diagnosanya pasti cuma kebetulan. Aku telah pastikan kemampuan medisnya. Kemampuannya melampaui apa yang dapat kau bayangkan. Kalau dia sungguh tabib sakti, harusnya bisa netralisir. Kalau tidak, maka tabib Sony satu-satunya tabib ajaib di Latim. Seorang penipu yang cari ketenaran tidak pantas dapat gelar tabib ajaib. Pak Chandra, kau kan tahu siapa orang bijak di Darsi. Sekali diracuni dengan racun sutra tidak akan ada bisa sembuhkan. Racunnya menyebar cepat. Fendi, bagaimana keadaanmu? Aku sedikit pusing. Untungnya aku terima warisan leluhur. Aku beda dari seniman bela diri lainnya. Kalau tidak, dengan jurus ini, aku pasti sudah mati. Di saat seperti ini, harusnya kau pikir kata terakhir dan pemakamanmu. Dasar sok tinggi. Mana mungkin kau tidak bisa tangani racun. Kalau kau mati, putri berhargamu akan kehilangan ayahnya. Aku harus pikirkan cara untuk siksa anak kecil itu. Kalau kau sentuh ujung rambut putriku, akan aku buat kau lenyap selamanya. Aduh, aku sangat takut. Apa gunanya ancaman gila itu? Sebanyak pura-pura, kau tetap akan mati. Siapa bilang aku akan mati? Ini cuma racun sutra biasa. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sungguh mustahil. Tidak ada yang terkena racun sutra bisa keluar hidup-hidup. Fendi, bagaimana keadaanmu? Itu berarti kau bodoh tidak tahu ada yang lebih besar di luar sana. Kau baik-baik saja? Kau sungguh mengejutkanku. Sepanjang waktu, trik apa lagi yang kau miliki? Cepat tunjukkan. Kalau tidak ada, kakek di sini cepat berlutut dan minta maaf. Fendi, kau kebetulan punya ramuan yang tersembunyi untuk patahkan racun sutraku. Beraninya berlaga seperti raja. Justru kaulah yang seperti itu. Bakat medismu terbatas dan sifatmu tercela. Kegigihanmu untuk curi pujian cuma karena serangan balik panikmu. Sungguh permalukan dunia medis. Bocah ini memfitnah reputasiku. Kau harus dapatkan keadilan untukku. Diamlah. Aku pakai kau untuk hukum penipu ini. Tapi ternyata bakat medismu dan racun sama sekali tidak berguna. Morris, kau bela dan promosikan bajingan ini, bahkan meracuni orang. Apakah ini perilaku keluarga nomor satu sanamu? Malik, tutup mulutmu. Saat aku urus sesuatu, kau jangan pertanyakan. Kau? Oh, aku mau tahu apa aku punya hak untuk pertanyakan kau, Morris. Kakek, dalang dari semua ini, si Fendi ini orangnya. Biarkan aku urus dia. Diamlah. Dr. Fendi menyelamatkan hidupku. Jasanya sangat besar. Beraninya kau kasar dan menuntut dia. Sudah saatnya menyingkirkan para penipu licik dan berkhianat dari Latim ini. Kalau aku jatuh, dia juga harus jatuh. Denganmu, di kehidupan selanjutnya, belajarlah jadi orang benar. Terima kasih sudah menyelamatkan aku lagi, dokter. Aku sangat bersyukur. Cuma aku gagal didik putraku. Buat malu, dokter. Kau sangat baik. Keluarga Wijaya sebagai keluarga terkuat dan terkemuka. Kalau semua punya rasa hormat dan kemampuan seperti Pak Chandra, itu akan bagus. Sampah! Kesini kau! Kakek, kenapa kau pukul aku? Kenapa aku memukulmu? Kau bertindak sembrono, melanggar hukum, membela seorang dukun dan meracuni dokter hebat. Kalau dia tidak menyelamatkan aku, bisa saja aku mati. Dasar anak durhaka, mau merebut warisan keluarga kau ya?
Kakek, tidak lagi. Semua ini karena tabib Sonike. Aku lakukan untuk selamatkanmu dan disesatkan olehnya. Tuan Simon juga berniat untuk berbakti. Dia cari bantuan karena putus asa. Dia... Kau juga berlutut. Bajingan sialan, cepat minta maaf padanya. Ayo. Mereka tidak mengatakan apapun. Minta maafnya tidak tulus. Kalian bisu? Ayo bicara. Dokter, maafkan aku. Dokter, maafkan aku. Yani, apa kau mendengarnya? Tidak. Dokter, aku minta maaf. Apakah semuanya dengar? Tidak dengar apapun. Maafkan aku. Dokter, mulai sekarang dokter punya permintaan. Keluarga Wijaya pasti akan memenuhinya. Ini tanda keluarga Wijaya melihatnya seperti melihatku. Mulai sekarang, kapanpun dan dimanapun, setiap anggota keluarga Wijaya yang lihat ini akan beri bantuan tanpa ragu. Mintalah apapun. Mana bisa kau kasih dia cincin itu? Bajingan! Kau tidak berhak bicara. Aku Fendi di sini. Berterima kasih pada Pak Chandra. Kau berani menipuku juga. Tuan, meskipun aku menipumu, tapi yang mempermalukanmu itu Fendi. Ini semua salahmu. Kau campuri penilaianku. Kalau tidak akan kubawa Sony ke sana. Kakek tidak akan ke Latim dan tidak akan terpojok oleh sampah itu. Tuan, dalam semuanya ini itu Fendi sampah itu. Kita bisa biarkan ini. Aku tidak bisa biarkan ini. Lalu aku bisa apa? Dia selamatkan kakekku, bahkan dapat tanda keluarga. Bagaimana aku bisa berurusan dengannya? Tuan, kepala keluarga Wijaya akan segera kembali ke sana. Saat itu di Latim kau jadi satu-satunya. Berurusan dengan Fendi sepenuhnya. Tergantung padamu kan? Benar. Aku pewaris keluarga Wijaya. Meski aku membunuh Fendi, kakek tidak bisa apa-apa padaku. Benar, penghinaan padamu hari ini semuanya karena Fendi dan dia masih hidup. Bahkan kalau kau bunuh dia, Pak Chandra akan banyak memarahimu. Tapi apa dia sungguh akan mengusirmu dari keluarga Wijaya? Aku pewaris tunggal keluarga Wijaya. Kakek tidak akan mengusirku dari keluarga demi orang mati. Kalau begitu, biarkan Fendi bayar harga yang pantas untuknya. Kembali lebih awal. Dokter, Nona, kau baik-baik saja? Bagaimana pemulihanmu? terima kasih atas bantuan dokter. Aku bisa sembuh. Aku belum benar mengucapinya. Para tabibnya baik. Jangan merasa begitu. Itu sudah menjadi tugasku. Penyelamat, gimana aku tidak berlebihan? Aku di sini untuk balas budi. Balas budi? Ini kontrak dari Pak Chandra untukmu, pesanan 10 miliar. Chandra? Katanya dia gagal didik putranya dan singgung kau. Jadi dia kirim ini untuk ungkapin permintaan maafnya. Itu bagus. Nona, terima kasih sudah datang. Sebuah kehormatan bagiku untukmu. Pesanan ini begitu penting untukku. Kau pasti lelah setelah perjalanan. Kau duduklah. Aku akan ambilkan minum. Dokter, menurutmu aku gimana? Apa maksudmu? Kau selamatkan aku. Kalau aku wanita kuno untuk balas budi padamu itu dengan menawarkan diri dalam pernikahan. Ini zaman modern, Nona. Tahayul itu sudah lama sekali menghilang. Lalu, kebaikan ayahmu kepadaku juga sangat besar. Jadi sudah impas. Tapi dokter, kau muda dan berbakat, pintar dan tampan. Meski kau orang asing, para gadis pasti kagum padamu. Kalau aku sungguh berbakat, aku tidak akan mengalami gagal pernikahan. Itu kau bertemu orang yang salah. Kau pantas dapat orang baik. Masalah hati itu hal yang sulit. Mereka sering buta. Mungkin aku sayang pada orang yang salah. Jadi dokter, sekarang kau menyukai seseorang? Yani itu adalah istriku. Meskipun kami cuma menikah kontrak, tapi perasaanku kuat padanya. Aku juga tidak tahu dia akan paham perasaanku. Tapi gimana kalau dia tidak suka padamu? Lihat penampilan dan latar keluargaku, aku tidak buruk darinya. Bahkan visualku lebih baik.
Apa kau pertimbangkan untuk ganti hati ke orang lain? Nona, ayahmu dan aku itu saudara. Itu antara kalian. Fendi, ada yang mau aku bicarain. Kalian ngapain? Yani. Yani, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Vivi cuma kirim. Vivi, kalian akrab sekali. Astaga, biar aku jelaskan. Kami tidak ada apa-apa. Sungguh. Tidak perlu dijelaskan, aku juga tidak berhak tahu. Lalu, kita juga cuma nikah kontrak. Kita akan berpisah. Apapun yang terjadi dengan kalian, itu bukan urusanku. Kau... Yani, jangan salahkan Fendi. Aku tidak kendalikan perasaanku dan menyampaikan padanya. Tidak akan terjadi apa-apa. Kau dengarkan? Katanya dia suka padamu. Berapa lama lagi kau pura-pura? Aku baru saja tahu tentang perasaannya. Dan aku juga sama sekali tidak mau mendua. Kalau kau mau jawaban, akan aku jawab sekarang. Nona, aku hargai perasaanmu kepadaku. Aku tahu, perasaanmu ini karena aku menyelamatkanmu. Karena itu kau punya emosi begini. Kalau perilakuku dulu membuat salah paham, aku minta maaf. Di hatiku, cuma ada... Fendi, tidak perlu katakan apapun. Aku paham maksudmu. Jadi kita masih berteman kan? Yani, kita bersama hadapi banyak hal. Apa kau bisa paham tentang perasaanku? Yani, aku suka padamu. Fendi, teganya kau begini. Kita pernah jadi suami istri. Teganya kau membuangku. Cita, kenapa kau di sini? Kalau tidak datang, kau mau tinggalkan aku dan Nina kan? Orang hina sepertimu, beraninya kau berkata seperti itu. Di hatimu, kau anggap aku seperti itu. Aku tidak membenci latar keluargamu saat itu dan menikahimu, bahkan lahirkan anak untukmu. Kau perlakukan aku begini. Terdengar bagus. Kukira kau di sini karena Fendi sukses dan menyesal. Kau malah tidak mau berdamai kan? Kalau kau cinta dia, mana mungkin kau bisa keterlaluan begitu? Aku tidak lakukan. Aku tulus padamu. Tulus katamu. Saat kau dan Hadi culik Nina, saat kau dan mereka menggertakku, permalukan aku, apa kau pikir betapa konyolnya alasanmu pada hari ini? Itu, aku dipaksa oleh Hadi. Kalau aku tidak turuti dia, dia akan celakai aku dan putri kita. Aku tidak punya pilihan. Jadi maksudmu, aku bahkan harus berterima kasih kepadamu karena telah berkorban? Bukan apa-apa. Tidak peduli sesulit yang aku alami. Aku cuma berharap kau dan Nina hidup dengan baik. Jadi apa niatmu sekarang? Aku mau kembali seperti dulu. Keluarga utuh. Semua masih bisa diselamatkan. Kau lama memakai topeng. Apa sekarang ini wajah aslimu? Apa maksudmu? Fendi, kenapa pukul aku? Semuanya ini adalah perbuatanmu sendiri. Baiklah. Dasar busuk pria suka menipu malah. Pukul aku demi 2 rubah itu. Beraninya bertingkah seperti korban. Apa kau tidak tahu tentang sifat aslimu? Aku mungkin tidak sebaik mereka. Tapi gimana pun aku ibunya Nina. Apa hubungan lama kita ini tidak sebanding dengan 2 wanita baru itu? Kau masih tertipu dan keras kepala. Aku merasa Nina punya ibu sepertimu itu sebuah penghinaan. Penghinaan? Bahkan saat kau jadi idiot selama bertahun-tahun, akulah yang sepenuh hati merawatmu dan Nina. Sekarang kau berpaling dan tolak akui aku kan? Kau dan Fendi baru kenal beberapa hari, tapi kau membuatnya tergila-gila. Taktik yang hebat. Omong kosong apa itu? Kau putri tertua keluarga Lingga. Kau punya segalanya, uang, status, pria. Kenapa masih mau cari milikku? Cita, setelah bertahun-tahun jadi suami istri aku merasa terhormat. Kalau di masa depan kau berani muncul di depanku dan Nina lagi, aku tidak akan segan. Fendi! Fendi! Ibu! Apa? Ibu, kau harus bela kami, Bu. Astaga, perilaku apa ini? Panik dan rewel. Kalau ada sesuatu katakan. Ibu, Fendi menang kontrak 10 miliar, Bu. Astaga, mana bisa cuma kontrak 10 miliar? Sekarang Fendi dan Yani mungkin akan melambung tinggi. Hingga kita tidak akan bisa mengontrol.
Aku dengar Fendi bilang sendiri dia akan pindah dan ambil alih keluarga ini. Saat itu terjadi, semua keluarga Lingga tua dan muda akan dia usir. Dia itu sungguh mengabaikanmu, Bu. Kau telah lama kerja di keluarga Lingga, tapi katanya dia tidak akan membiarkanmu dimakamkan bersama ayah. Ibu, dulu kau sangat memanjakan Yani. Aku tidak sangka dia malah berbalik melawan kita. Dasar benar-benar tidak bersyukur. Ini memang salahku, tidak benar mendidiknya. Ini salahku, salahku, Bu. Ibu. Aku tidak sangka mereka jadi begitu. Orang yang bisa nyalakan dupa dan sembah leluhur berubah jadi orang yang hina. Yani ini, dia sungguh menusuk orang yang merawatnya. Salahku, aku harusnya tidak serahkan kekuasaan Lingga sejak awal. Ini tidak akan terjadi. Kau tidak akan terlibat, Bu. Ibu, ini salahku, Bu. Iya, Bu. Ini semua salahku, Bu. Salahku, Bu. Salahku. Kalian bangunlah. Omong kosong apa itu? Si Fendi tidak berguna itu? Dia mau ambil alih Lingga? Dia tidak pantas. Tapi Bu, sekarang Tuan Simon juga telah diinjak-injak Fendi. Tuan Simon diinjak-injak oleh Fendi? Apa yang terjadi? Awalnya semua baik-baik saja. Perilisan produk akan hancur dan Fendi akan dibunuh. Lalu Chandra datang. Pak Chandra, kepala keluarga Wijaya. Itu dia. Aku tidak tahu keberuntungan apa yang dia punya. Dia berhasil selamatkan Chandra. Fendi, selamatkan Chandra. Iya benar. Fendi sudah selamatkan Chandra. Morris juga dihukum. Dia bahkan juga dapat tanda keluarganya Chandra. Sekarang dia jadi mitra utama keluarga Wijaya. Bagus. Fendi punya kekuatan lagi. Ibu, kau harus cepat cari cara. Kalau tidak, cuma beberapa hari Lingga akan digenggam oleh Fendi. Dan lagi, aku tidak tahu ada apa dengan Yani. Dia seperti dirasuki hantu. Dengan sepenuh hati ikuti Fendi. Yani nikahi Fendi bukan masalah, tapi posisi Yani sebagai direktur grup Lingga masih ada. Kalau begitu, grup Lingga tidak akan jadi milik Fendi. Dia mau ambil alih seluruh Lingga, ambisinya sangat besar. Nyonya, aku telah penuhi perjanjian, bukannya kau juga harus memenuhi janjimu? Kau mau Lingga kan? Pantaskah, Nenek? Aku tidak peduli Lingga, tapi kau tidak bisa singkirkan Yani dari posisinya. Ini urusan keluarga Lingga, jangan ikut campur. Ayah, kau dan paman kedua kabur sangat cepat. Kalau tidak, Chandra akan kasih hadiah selamat datang untuk kalian. Yani, apa maksudmu? Kau tidak ada rasa hormat ya? Aku ayahmu, dia paman keduamu. Kami lebih tua darimu. Lebih tua? Kalian sangat berani? Nyonya, meskipun dia tidak dapat kontrak 10 miliar, grup Lingga sudah menjadi mitra utama keluarga Wijaya. Nilai ini lebih besar daripada kontrak 10 miliar. Karena itu posisi Yani sebagai direktur tidak bisa disingkirkan. Nenek, keluarga Lingga dan Wijaya telah capai kesepakatan kerjasama. Aku yakin profit tahunan pasti akan meningkat besar. Selama masih ada Wijaya, keuntungan untuk grup Lingga sangat wajar. Astaga, 10 kali lipat, Fendi. Kau sangat sombong. Jangan kira cuma karena kau dekat Wijaya, maka kau bisa bicara lancang. Kalau bukan karena Fendi, gimana kita bisa terhubung dengan Wijaya? Fendi berjasa besar. Berjasa? Menurutku kau telah dibutakan pria ini. Menurutmu kau beruntung. Justru kesialan di keluarga kita baru dimulai. Apa maksudmu? Maksudku, kalau bukan karenamu, Yani akan menikahi Simon, terhubung dengan Tuan Morris. Kontrak 10 miliar terjamin. Dan keluarga kami akan berbesan dengan Wijaya. Tapi lihat sekarang. Kau dekat dengan Chandra, tapi kau singgung perasaan Morris. Kau mau bilang apa? Katak tetaplah katak. Cuma bisa lihat dasar. Gimana dia tahu tentang koneksi kuat ini? Wijaya akan jadi milik Morris. Sudah pasti Morris akan hancurkan Lingga untuk balas dendam. Menurutmu, Chandra akan tinggalkan cucunya demi kau? Yani, dari resiko serius yang kau timbulkan pada grup Lingga, sekarang segera undurkan diri sebagai direktur grup Lingga. Tian akan ambil alih. Bukannya katamu, selama aku dapat kontrak 10 miliar, kau izinkan aku lanjutin posisi direktur? Benar, Nenek. Apa yang kami capai bahkan lebih berharga daripada kontrak. Ini sama sekali tidak pantas. Pantas tidaknya, aku yang putuskan. Kau kira cuma karena dekat Chandra, kau bisa kendalikan Lingga. Kau salah. Di Lingga, keputusan masih padaku. Kendalikan Lingga? Mau tunjukkan apa? Kau kira Nyonya sudah tua dan rabun jadi tidak tahu rencanamu? Telah menyelamatkan Chandra. Tapi kau harus tunggu sampai dia muncul untuk bangun gengsimu sendiri. Ayah, apa yang kau bicarakan? Yani, berhenti berpura-pura. Kau pikir kami tidak tahu kalau kalian bersandiwara? Setelah lama bersandiwara, itu agar Fendi bisa kendalikan keluarga Lingga, kan? Kau sungguh cucuku yang baik, bukan begitu? Yani melakukan ini
Karena dia tidak mau grup Lingga yang usaha kakeknya sendiri dihancurkan. Jadi jangan salahkan dia. Menyalahkan dia, menurutku sudah terlambat menyadarinya. Aku hampir lakukan kesalahan setelah sadar kalian dapat kekuasaan. Aku juga hampir terlambat. Lingga akan ganti jadi Yahya. Nenek, kau ini bicara apa? Diamlah, dasar tidak bersyukur. Nenek, aku tidak tahu kenapa kau mengira begitu. Tapi aku sama sekali tidak akan melepaskan posisi direktur. Ibu, lihatlah. Dia bahkan tidak mau mendengarkanmu lagi. Kau sangat keras kepala. Tidak begitu. Grup ini baru capai kerjasama prioritas dengan Wijaya dan obat khusus itu baru dihancurkan. Kalau aku lepas sekarang, semua usaha akan sia-sia. Dengan paman kedua tidak akan ada masalah. Apa kau yakin mau serahkan grup ke paman kedua? Kenapa? Masalah Lingga belum waktunya dikomentari olehmu. Yani, kau pilih Fendi atau keluarga Lingga. Tentukan pilihanmu. Chandra kerjasama dengan Lingga karena Fendi. Tanpanya, gimana kita penuhi syarat kerjasama dengan Wijaya? Dengan Fendi, aku takut bawa kehancuran. Benar. Saat ini, Fendi bisa dianggap telah menyinggung perasaan Morris dan Simon. Siapa tahu, mungkin mereka merencanakan untuk balas dendam. Dan karena kita masih terlibat dengannya, kita mungkin akan jadi sasaran balas dendam. Anak ini tidak berguna lagi. Berarti kalian mau membuangku setelah memanfaatkan aku? Tidak bisa begitu. Semua ini demi Lingga. Bagus sekali demi Lingga. Akan aku lihat. Kalau tanpaku, bagaimana kau akan kerja sama dengan Wijaya? Kontraknya sudah ditandatangani. Kontrak senilai 10 miliar. Aku khawatir bahkan Wijaya tidak mampu bayar biaya kompensasi sebesar itu. Kalian telah meremehkan Fendi dan meremehkan keluarga Wijaya. Biaya kompensasi, Wijaya tidak cuma akan ambil, tapi setelahnya mereka akan membuat Lingga bangkrut. Nenek, jangan dengarkan ayah dan paman kedua. Keluarga Wijaya sangat bergengsi. Mereka akan berkorban untuk reputasi. Kalau kau mau usir Fendi dari Lingga, mereka akan bawa bencana mereka sendiri. Jangan berkata yang tidak baik. Fendi, kau kira kau sepenting itu ya? Lihat saja nanti. Aku bisa panggil Chandra sekarang. Kau berani mengancamku? Aku cuma memberitahu. Morris kau tidak provokasi. Dan Chandra, kau juga tidak bisa. Yani, kau dengar perkataannya kan? Lingga bahkan belum ganti Yahya. Dan dia sudah sombong. Akan seperti apa ke depannya? Kita tidak bisa biarkan Fendi ambil alih. Paman kedua, ada apa? Kau sungguh mau kakak ipar palsu jadi kepala keluarga Lingga? Cukup. Apa kepala Lingga? Aku tidak peduli itu. Nyonya, jangan percaya fitnah tersebut. Kalau posisi direktur grup bukan milik Yani, maka kerja sama Wijaya itu mimpi di siang bolong. Nenek, aku sama sekali tidak akan dia dan lihat usaha kakekku dihancurkan. Nenek, kalau kau serahkan grup ke paman, Lingga akan benar-benar runtuh. Pemberontak, semua berontak. Ibu, lihat kan sekarang, Yudi dan Yani sudah terpedaya oleh Fendi. Jangan bicara lagi. Kalau begitu posisi direktur grup Lingga... Kita lihat nanti. Momen ini, Yani tidak akan lepaskan. Selain itu, kalau Fendi sebabkan Chandra putuskan kontrak karena hal ini, Lingga akan rugi besar. Ibu, berjanjilah. Kakak ipar, kau terlalu impulsif. Jangan salahkan Fendi, nenek ditipu paman kedua. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan nenek. Nenek sudah tua, gampang percaya. Nenek, tidak khawatir posisinya direbut. Lingga berubah jadi Yahya. Maaf ya, aku melibatkanmu. Kakak ipar, kakakku tidak bermaksud. Aku bersumpah, aku tahu. Aku percaya kakakmu. Yani, obat khususlah yang mau aku buat. Aku tahu profitnya tidak besar, tapi bisa membantu banyak orang. Tapi itu membuat kau tertekan. Tidak apa-apa. Dengan distribusi gratis Wijaya, Lingga masih dapat untung. Aku cuma khawatir paman keduamu akan bersekongkol dengan mereka lagi. Aku tidak akan biarkan dia jadi direktur. Kalau tidak, aku akan rugikan jiwa kakekku di surga. Omong-omong, perkataan paman kedua sedikit masuk akal. Meski kakak ipar penyelamat Chandra, bagaimanapun Morris itu pewaris tunggal Wijaya. Kalau dia mau bertindak pada kakak ipar, aku takut Chandra tidak hukum pewarisnya demi kakak ipar. Fendi, gimana kalau keluar negeri untuk sembunyi? Baiklah, aku akan membawamu ke luar negeri hidup nyaman dan lupakan obat khusus. Kakak ipar, ajak aku juga ya. Apa ya? Kakak ipar, kapan kita pergi? Kau akan membawa aku kan? Kakak ipar, kakak ipar.
Sial, tidak berguna. Tidak berguna. Tidak bisa urus hal kecil. Tuan, ini tidak bisa salahkan aku. Fendi membawa kakek ke sini. Dia tidak peduli nyali besar Lingga. Kami tidak berani lawan Wijaya. Tuan, sekarang Fendi punya Chandra. Percaya diri, Lingga tidak bisa mengontrol dia. Si tua itu juga bingung. Demi orang luar, dia tidak mengakui cucunya sendiri. Tuan, obat khusus Fendi dan Yani akan segera rilis. Bagaimana kalau kita kacaukan obatnya? Teruskan. Kalau obatnya bermasalah, bukan cuma Lingga dan Santos yang dapat masalah, tapi juga Fendi penciptanya harus tanggung jawab. Saat itu, aku takut Pak Chandra tidak melindungi dia. Ayo kita lakukan itu. Paman kedua, waktunya dirimu balas dendam. Tidak. Kalau mereka tahu hal ini, hidupku berakhir. Paman kedua, hati-hatilah dan tidak akan ketahuan. Lagi pula, kita masih di sini kan? Laboratorium obat khusus itu cuma bisa diakses keluarga Lingga dan keluarga Santos. Benar, kau direktur grup Lingga dan pamannya Yani. Periksa pekerjaan sebentar, sudah langsung selesai kan? Santai saja. Setelah berhasil, kau akan dapat bagian. Saat itu posisi kepala keluarga Lingga dan direktur grup Lingga akan jadi milikmu. Paman tersayang, tidak mau ditekan wanita terus kan? Lingga harus dipimpin oleh seorang pria. Ambil. Bos, ini tidak bagus. Bagaimana kalau orang-orang tahu kau masuk, aku akan... Tenang saja. Kalau ada yang melacak ini, masih ada aku yang melindungi. Lagi pula, aku sudah mengurus semuanya. Aku jamin tidak ada kekurangan. Iya. Kalau kau menangani ini dengan baik, maka aku akan mengurus pendaftaran anakmu itu sepenuhnya. Benarkah aku akan mengandalkanmu sepenuhnya untuk pendidikan anakku? Tenang saja. Bukankah itu paman keduaku? Bagus. Ini bagus. Ibu, jangan marah lagi. Marah karena hal ini akan merusak kesehatanmu tidak sepadan. Bu, kau sudah tua. Tidak layak untuk marah karena hal ini. Tidak layak? Apa harus nunggu obat khusus itu bunuh orang sebelum aku mulai khawatir? Para pemuda ini benar-benar kurang pengalaman. Perusahaan baru saja terkenal dan insiden besar sudah terjadi. Sekarang sekelompok wartawan mengelilingi pintu masuk perusahaan. Mereka tidak mau pergi. Bu, kali ini kau tidak boleh membiarkan Fendi dan Yani menyebabkan masalah lagi. Kalau ini terus berlanjut, grup Lingga kita benar-benar akan hancur. Menurutku, Yani pasti telah ditipu oleh pemuda itu Fendi. Apa sih obat khusus itu? Kapan sih grup Lingga kita pernah terjun ke bisnis farmasi? Hubungi Yani segera dan katakan padanya dan pria tak berguna itu untuk kembali ke sini sekarang juga. Baik, aku akan telepon segera. Apa obat khusus yang dikirimkan ditarik kembali? Tuan Yuga dan Yudi sudah tangani. Para pasien juga telah dirawat dengan baik. Fendi, aku rasa kali ini ada yang sengaja mencoba menjebak kita. Aku tahu. Ada masalah dengan obat khusus. Di kloter pertama, seseorang mencampurkan bahan lain. Jadi maksudmu, seseorang naruh racun selama produksi? Aku merumuskan obat khusus. Jadi aku langsung tahu saat melihat bahwa ada zat lain di dalamnya. Sial. Pasti ulah Morris dan Simon. Ayo, cepat pergi. Nenek, perusahaan mengalami masalah kecil jadi aku terlambat. Masalah kecil? Memproduksi obat palsu masalah kecil? Lalu apa yang disebut masalah besar? Seberapa lama kau berencana terus membuat kekacauan? Perusahaan memang mengalami sedikit kendala, tetapi Tuan Yuga dan Yudi menangani semuanya dengan lancar. Sektor farmasi dari grup segera akan kembali ke jalur yang benar. Aku pikir kau benar-benar terpikat sama Fendi. Sejak kapan keluarga Lingga kita membuat obat? Keponakan, kau masih terlalu polos. Wanita muda seringkali mudah tertipu oleh pria jahat. Paman kedua, semua awal memang sulit. Selain itu, kami telah menemukan akar masalahnya. Berhenti buat alasan. Bagaimana kalau kau bisa menemukan solusi? Sekarang reputasi grup Lingga sudah hancur. Siapa yang berani membeli obat kita sekarang? Ibu, menghentikan proyek obat khusus masih belum terlambat. Tapi kalau masalah ini meledak, akan berpengaruh di sektor bisnis lainnya. Aku tahu. Aku telah menemukan cara untuk menyelesaikan masalah. Kalau berhenti sekarang, perusahaan pasti akan rugi besar. Kerugian besar itu disebabkan oleh kau dan Yani. Yani, kau terus mengatakan sebelumnya bahwa tidak akan ada masalah. Tapi sekarang, kesalahan besar telah terjadi. Gimana kau berencana menjelaskan ini? Ibu, kau tidak boleh luluh kali ini. Kita harus gulingkan Yani dari posisi ketua. Kau punya sesuatu untuk dikatakan? Ini benar-benar kelalaian saya. Saya pasti akan menangani hal ini. Proyek obat khusus ini telah terlalu banyak diinvestasikan. Kalau kita menghentikannya sekarang, kerugiannya akan sangat besar.
Karena kau mengakui kelalaian kau sendiri, maka membuat kesalahan berarti kau harus terima hukuman. Kau masih terlalu muda. Kau terburu-buru dengan rakus. Sekarang kau jatuh telak. Anak kedua, kau pergi ke perusahaan. Mulai sekarang kau akan mengelola perusahaan. Iya. Nenek, hal ini sudah diputuskan. Aku tidak setuju. Jangan berani menguji nasibmu. Kau sebabkan bencana besar terakhir kali. Kau belum bertobat. Orang yang tidak tahu cara bertobat menurutku adalah paman kedua. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Insiden obat khusus disebabkan olehmu kan? Fendi, jangan cemarkan nama baikku. Ibu, kau lihat sekarang. Jelas pria tidak berguna ini yang menyebabkan bencana. Tapi dia alihkan semua kesalahan kepada aku. Apa yang sedang terjadi? Paman kedua tidak pernah terlibat dalam proyek obat khusus. Iya, keluarga Linda cukup ramai hari ini. Oh, Tuan Muda Morris ada di sini. Kalian berdua ada di sini. Oh iya, nih kami datang tanpa diundang. Tidak dianggap orang luar Tentu kan? saja tidak. Silahkan duduk. Oh, orang tidak berguna itu di sini. Nyonya Lisa, penyelamat nyawa kakekku ada di sini. Aku tidak berani timbulkan masalah. Astaga, Tuan Muda Simon sedang bercanda. Fendi cuma orang luar. Bagaimana bisa dibandingkan denganmu? Kau satu-satunya pewaris keluarga Wijaya. Yani, aku dengar obat khususmu mengalami masalah. Aku sudah bilang padamu sejak lama. Fendi itu cuma seorang yang bodoh, tapi kau tetap bekerja dengannya. Sekarang, reputasi yang telah dibangun oleh grup Lingga bertahun-tahun hancur total. Dia cuma beruntung secara kebetulan dan menyelamatkan 2 orang. Namun dianggap dokter ajaib. Tidak ada artinya. Selalu ada orang yang pura-pura pintar. Berpikir bahwa orang lain tidak tahu kalau mereka bodoh. Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kita dengar keluarga Lingga sedang masalah? Jadi kami datang untuk menonton keseruannya. Sebenarnya, aku datang ke sini untuk melamar. Aku tidak ingin melihat kecantikan sepertimu terlibat dengan seorang yang bodoh. Nona Yani, selama kau setuju untuk menikahi Simon, kontrak 10 miliar dari keluarga Wijaya masih berlaku. Akan kubantu selesaikan masalah obat khusus. Benarkah? Ibu, ini kesempatan yang langka. Apa yang kau tunggu? Yani, kali ini kau tidak punya alasan lagi untuk menolak. Apa kau sudah lupa rasa sakitnya begitu cepat? Kau pria tidak berguna, kau berani memukulku lagi. Keningmu gelap, punggung bawahmu tidak nyaman. Kau tidak akan hidup lama. Kau pria tidak berguna, berani mengutukku. Ini rumah keluarga Lingga. Harus mengikuti perintah Nyonya Yani. Iya. Nyonya Lisa. Ya. Dengan pernikahannya, apa kau setuju? Aku setuju. Tentu saja aku setuju. Kalau Tuan Simon tidak bicarakan ini, aku berencana mengirim orang ke keluarga Wijaya untuk bicarakannya. Dengan insiden besar di keluarga Lingga, cuma Tuan Simon yang bisa selesaikan, yakni menikah ke keluarga Wijaya, momen di mana keluarga Lingga mengubah nasibnya. Mengubah nasibnya? Aku takutnya tidak. Pria tidak berguna, kau sebabkan bencana besar, masih berani bicara, ingin mati ya? Kau tidak berhak berbicara di sini. Anak kedua, panggil keamanan dan usir dia untukku. Iya. Tunggu. Sebelum mengusirku, biarkan aku selesaikan apa yang ingin aku katakan. Mau berkata apa lagi? Banyak hal yang ingin kukatakan. Takutnya selesai kukatakan, paman kedua akan sangat takut. Apa yang harus aku takuti? Bodoh. Orang tidak berguna selalu bertingkah misterius. Aku meneliti obat khusus ini. Dan larutan aslinya disiapkan khusus olehku. Lalu kenapa obat khusus ini setelah diproduksi ternyata mengandung zat lain yang tercampur? Laboratorium penelitian obat khusus, orang luar secara prinsip tidak boleh masuk. Cuma eksekutif tingkat tinggi yang diizinkan. Paman kedua, beritahu aku siapa tempat yang masuk ke laboratorium untuk menambahkan bahan lain ke larutan asli. Laboratorium bukan tanggung jawab aku lah. Bagaimana aku tahu? Lalu kenapa aku mendengar Yudi mengatakan kalau dia melihatmu masuk ke laboratorium? Paman kedua, apa yang kau lakukan di laboratorium? Paman kedua, aku tidak percaya itu kau. Apa yang kau bicarakan? Yudi pasti salah lihat. Lalu bagaimana dengan teknisi laboratorium yang bilang kau masuk ke laboratorium menambahkan sesuatu ke larutan asli? Apakah teknisi itu juga ikut berbohong? Omong kosong. Aku sudah pecat karyawan itu. Apa? Bicara. Paman kedua, aku tidak percaya itu kau. Ibu, aku tidak melakukannya, Bu. Kalau bukan dia, lalu siapa lagi? Teknisi laboratorium telah mengakuin semuanya. Selain itu, dia sangat cerdas. Tahu bahwa kamera pengawas rusak. Brengsek. Apa maksudnya aku yang melakukannya? Aku tidak mengerti yang kalian bicarakan. Kau masih tidak mau jujur? Cepat bicara. Kau masih tidak mau bicara? Ibu, hentikan memukulku, Bu. Semua yang kulakukan untuk keluarga Lingga. Untuk keluarga Lingga, apa alasan yang bagus? Aku ingin dengar gimana kau berencana membenarkan ini. Aku bisa memahami tindakan Tian. Grup Lingga belum punya pengalaman di bidang farmasi. Bahkan kalau mereka berhasil, akan dikendalikan pihak lain. Lebih baik tidak, kan? Aku di sisi lain percaya Tian melakukannya untuk mencegah Fendi mengambil alih. Dan memonopoli keluarga Lingga. Ibu, Tian melakukan itu benar-benar untuk kebaikan keluarga Lingga kita. Obat khusus itu kalau benar laku, maka grup Lingga akan tidak terpisahkan dari Fendi. Kalian benar-benar pandai memutarbalikkan fakta. Putarbalikkan fakta? Segala yang aku lakukan, nenekmu pasti akan mengerti. Aku tidak egois. Segala yang aku lakukan cuma untuk keluarga Lingga.
Apa itu benar? Aku bersumpah demi Tuhan. Nyonya Lisa, kau benar-benar mempercayai orang luar daripada anak kandungmu sendiri. Terima kasih Tuan Muda Simon atas pengingatnya. Saya hampir salah menuduh anak kandung saya sendiri. Apa pukulanku tadi menyakitimu? Tidak. Nenek, kau akan membiarkannya begitu saja? Ini tidak bisa diabaikan. Kenapa tidak bisa diabaikan? Bukankah kalian sudah mengatakan bahwa Yudi dan Yuga telah pergi untuk menangani akibatnya? Paman kedua coba melakukan pembunuhan. Pembunuhan? Siapa yang meninggal? Apa yang kau lakukan? Dia paman kedua biologismu. Paman kedua biologis? Kupikir dia cuma setelah posisi ketua dan tidak akan berhenti sampai tujuan tercapai. Biarkan masalah ini berlalu. Maka pasien yang mengonsumsi obat dan kerugian perusahaan, siapa yang akan bertanggung jawab? Yani, hentikan bicara. Nyonya Lisa bilang untuk melupakannya. Jadi kita harus biarkan. Fendi. Benar sekali. Aku sudah mengatakan bahwa industri farmasi tidak cocok. Obat khusus ini dapat dihentikan penjualannya. Obat khusus ini harus dijual. Aku begadang semalaman untuk merumuskan sebuah solusi asli baru. Kita bisa lanjutkan produksi segera. Kau membuat solusi asli lainnya. Apa kau berencana menambahkan racun lagi? Fendi, kalau kau terus sarkas, maka keluar dari sini. Obat khusus itu diformulasikan sama Fendi dan dia tidak meminta satu saham pun. Kau tidak bisa melihat hati seseorang. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Dia bodoh sebelumnya, tapi dia tidak lagi. Lagi pula, aku sudah memutuskan grup Linggaku akan menghentikan pengembangan obat khusus. Kenapa nenek berani bertanya? Kenapa masalah besar seperti ini terjadi segera setelah obat khusus dikembangkan? Kalau aku membiarkanmu melanjutkan menyebabkan masalah seperti ini, grup Linggaku akan bangkrut lebih cepat. Dalang dibalik ini jelas paman kedua. Kenapa kau tidak menuntut pertanggungjawabannya? Paman keduamu takut kau akan ditipu sama Fendi. Aku cuma takut kalau kau ditipu olehnya. Dukungan dia sekarang jauh lebih kuat daripada keluarga Lingga kita. Kita harus hati-hati. Tian benar-benar tidak berguna. Bahkan tidak bisa tangani masalah kecil. Orang bernama Yuga itu punya keterampilan manajemen krisis. Opini publik cepat ditekan olehnya. Yuga tidak punya kemampuan itu. Kakekku yang campur tangan. Tuan Muda Simon, apa pendapatmu? Pak Chandra melindungi Fendi begitu banyak. Apa harus kita biarkan saja? Katakan padaku, ditindas orang bodoh setiap hari. Benar-benar memalukan. Maksudmu aku tidak bisa kalahkan orang bodoh? Bukan. Aku akan membunuhnya. Lelaki tua tidak bisa lakukan apa-apa padaku. Jadi maksudmu, aku sudah siapkan rencana di kota Latin, khusus menangani keadaan darurat. Apakah berencana untuk... Aku sudah atur semuanya. Tapi Fendi tidak boleh diremehkan. Aku tahu dia ahli bertarung. Tapi orang-orang yang aku atur semuanya tiada tanding. Kalau mereka bersatu, mereka pasti akan menghabisi Fendi. Fendi pasti akan mati. Tuan Muda Simon, kau harus bertindak cepat. Kalau tidak keluarga Wijayaku harus serahkan setengah asetnya. Semua sudah diatur. Nyonya Lisa ingin menghentikan produksi obat khusus. Nenek percaya pada paman kedua, mencurigai Fendi ingin mengambil alih keluarga kami. Nyonya Lisa ini punya penilaian yang buruk. Kalaupun Nyonya Lisa tidak memproduksi obat khusus, kita tetap harus lanjutkan. Obat ini jauh lebih murah bagi orang biasa dibanding obat-obat impor yang mahal. Siapa tahu berapa banyak orang yang bisa terbantu. Selain itu, setiap kali dosis obat khusus dijual, satu pasien lagi akan sembuh. Kata-kata Fendi sangat benar. Tapi tidak perlu khawatir. Kalau Nyonya Lisa tidak mau, maka aku akan ambil alih. Dan tidak akan memengaruhi kebaikan dan bakat tabib Fendi untuk selamatkan banyak orang. Baik. Tidak akan kubiarkan produksi obat khusus dihentikan. Kau tidak takut nenek marah? Setelah panah terpasang tidak ada jalan kembali. Kalau kita tidak melakukannya, paman kedua akan semakin mudah menemukan alasan untuk menggulingkanku. Tian, kau benar-benar sampah. Tidak bisa bereskan urusan sepele begitu. Tian, dan kau masih ingin jadi keluarga Lingga? Apa pantas? Semua ini salah Fendi yang tidak berguna. Aku tidak menyangka dia akan menjebakku, sehingga aku ungkapkan tanpa sengaja. Tuan Simon, berikan aku satu kesempatan lagi. Kulakukan dengan baik. Dengan baik? Lakukan apa? Menambahkan racun lagi? Kalau kau telah melakukan tugas yang kuberikan dengan baik, masalah menjadikanmu keluarga Lingga dan kasih kontrak 10 miliar kepada grup Lingga cuma akan jadi kata-kata dariku. Tapi kau terlalu lemah hati. Jadi aku berpikir, apa aku harus menghilangkanmu? Tuan Muda Simon, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku pasti berhasil. Aku pasti akan berhasil. Bagaimana kalau berikan kesempatan lagi? Lagi pula dia paman kedua Yani. Iya benar. Kau tergila-gila ya. Tapi dia suka orang bodoh itu. Bukan kau. Ketika aku jadi patriarki keluarga Linggal, pertama yang kulakukan menikahkan Yani dengan keluarga Wijaya. Lalu aku akan berterima kasih dengan paman kedua. Aku awalnya ingin menjadikanmu ketua grup Lingga. Sudah kuberikan kesempatan tapi kau sia-siakan. Padahal kau tinggal menjadi penguasa keluarga Lingga. Iya, nenek itu sudah tua. Bagaimana kalau dia sakit lalu tiba-tiba meninggal? Tidak ada yang mencurigaimu. Maksudmu apa? Maksudku, kau tidak mengerti? Racun dari terakhir kali kau masih simpan? Tidak, dia ibuku. Ibumu? Kalau itu ibumu,
kenapa ibumu tidak membiarkanmu menjadi ketua grup Lingga? Kenapa dia biarkan kau menderita dalam diam di belakang seorang wanita? Paman kedua, cuma di tanganmu keluarga Lingga mencapai puncak kejayaan. Kau jangan lupa kontrak 10 miliar Tuan Muda Simon. Tidak ada masalah untuk melanjutkan produksi obat khusus. Aku cuma khawatir paman kedua akan menghalangi kita lagi. Yani, kau waspada terhadap orang yang salah. Paman keduamu tidak punya otak untuk itu. Itu ulah Morris dan juga Simon. Jadi maksudmu Morris dan Simon yang menghasut paman kedua? Meskipun paman keduamu ambisius, aku berpikir dia tidak punya nyali untuk memberikan racun. Kalau memang itu Morris dan Simon, sulit menjamin di masa depan mereka tidak akan ambil tindakan lebih lanjut. Gimana kalau kau menelpon Chandra? Aku khawatir kontraproduktif. Kalau aku biarkan Chandra menghukum Morris, mungkin dia akan memprovokasi. Tapi yang aku khawatirkan bukan produksi obat khusus. Yang paling aku khawatirkan keselamatan Nina. Apa maksud Tuan Yuga mereka akan menggunakan Nina untuk mengancam kita? Kita harus waspada. Morris dan Simon itu mampu melakukan apa saja. Kalau kali ini mereka berani memiliki niat terhadap Nina, aku tidak akan memaafkan mereka. Aku pikir kita sebaiknya bersiap-siap lebih awal. Aku akan pergi mencari orang untuk pergi ke rumah Nyonya Yani untuk melindungi Nina. Baik. Aku juga kasih tahu Yudi untuk tinggal beberapa hari dengan Nina. Ibu, silakan minum air. Kau sudah mengalami tekanan beberapa hari terakhir menghadapi perusahaan. Hei, ketika Yani kembali kali ini, aku pasti akan membuatnya menyerahkan posisi ketua kepadamu. Iya, Ibu, tolong minum airnya, Bu. Anakku, jangan terburu-buru. Tunggu sebentar lagi. Selama aku masih di sini, Yani dan kelompoknya tidak bisa apa-apa. Aku tidak terburu-buru. Aku cuma khawatir bahwa Yani dan kelompoknya akan menimbulkan masalah dan seluruh perusahaan kita akan hancur. Itulah kenapa Dewan Direksimu harus mengawasi mereka dengan sangat ketat. Jangan biarkan Yani tertipu sama pemuda Fendi itu. Tenang saja, Bu. Aku pasti akan mengawasinya. Ibu, airnya dingin sekarang. Silakan minum. Kau pergi ke perusahaan untuk mengawasi nanti. Aku akan tidur sebentar. Aku sudah tua dan pikiranku lelah. Apa Ibu baik-baik saja? Aku bantu ke ruang tamu. Iya. Ibu tolong istirahat ya. Ayah, gimana keadaan nenek? Nenek biasanya sangat sehat. Kenapa dia tiba-tiba sakit seperti ini? Sayang, ayahmu juga tidak tahu. Dia baik-baik saja tadi. Baru saja minum seteguk air, tiba-tiba pingsan dia. Yani, nenekmu sudah tua. Sakit kepala dan demam ringan hal yang normal. Aku sudah panggilkan dokter, tidak perlu khawatir. Fendi? Yani, kau bisa masuk mengunjungi nenek. Cukup, tapi orang ini tidak boleh masuk. Benar. Dia tidak boleh masuk. Nenekmu paling benci melihatnya. Bagaimana kalau nenek bangun, lihat dia marah dan pingsan lagi? Jangan masuk. Fendi seorang dokter. Dokter? Dia tidak lebih dari penipu. Fendi, kau bisa menipu Yani, tapi tidak bisa menipuku. Benar, Yani. Kenapa kau juga ikut campur dengannya? Bagaimana penyakit nenek bisa disembuhkan olehnya? Kau dan Fendi buat masalah di perusahaan aku tidak peduli. Tapi ini rumah keluarga Lingga. Apa kau ingin nenekmu mati? Fendi dokter yang luar biasa. Chandra, Nona Vivi, dan Tuan Yuga juga. Penyakit parah mereka semuanya disembuhkan sama Fendi. Siapa yang tahu kalau kalian berdua berkolusi menipu kami? Menyingkirlah kalian. Nenek, ada apa? Jangan menakut-nakuti aku. Ibu, Fendi, kau dokter palsu. Kalau ibuku terjadi kecelakaan di tanganmu, kau tidak kumaafkan. Gimana keadaan nenekku? Nyonya Lisa menderita penyakit akut. Dibawa ke rumah sakit pun, aku khawatir tidak bisa diselamatkan lagi. Kita harus apa? Jangan dengar omong kosong ini. Ambulans sedang dalam perjalanan. Ambulans? Dengan kondisi Nyonya Lisa, aku khawatir dia tidak akan bertahan sampai ambulans tiba. Kau orang tidak berguna. Jangan bicara sembarangan. Yani, cepat bantu Nyonya Lisa bangun. Aku akan merawatnya. Kalian mau apa? Cepat letakkan nenek kembali. Kau sengaja melakukan pembunuhan. Diamlah. Ini rumah keluarga Lingga, bukan tempat orang luar untuk memberikan perintah di sini. Iya nih, pegang Nyonya Lisa dengan erat. Oke. Kalian bersikeras merawatnya kan? Kalau begitu aku akan rekam. Kalau ada apa-apa tanggung jawab. Semuanya ada di kalian berdua, aku tidak akan biarkan. Apa yang kalian lakukan? Kau ingin membunuh ibuku ya? Ini pembunuhan yang disengaja. Gimana keadaan nenekku? Percayalah padaku. Ibu ada apa? Ibu baik-baik saja. Bantu Nyonya Lisa berbaring. Aku akan meresepkan obat tonik. Syukurlah. Pulihkan kakiku. Anak ini kau pukul ibuku sampai berdarah dan kau masih bilang itu baik. Kalau ibuku mengalami kemalangan, aku tidak akan memaafkanmu. Apa yang kau lakukan, Paman? Fendi menyelamatkan nenek. Menyelamatkan nenek apanya?
Dia jelas ingin sekali nenekmu mati. Selama aku mengatakan tidak, Raja Neraka tidak akan mengambilnya. Astaga. Kau berani bicara sombong. Kenapa tidak sekalian kau bicara kalau kau abadi? Apa yang terjadi padaku? Kenapa semua orang ada di sini? Kenapa semua orang ada di sini? Ibu, kau sudah bangun? Aku kaget setengah mati. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Mungkin aku baru saja berdiri terlalu cepat dan merasa pusing. Aku sudah tua. Kau tidak tua. Anak-anakmu masih membutuhkanmu. Anak kedua benar-benar berbakti. Dia memang sangat berbakti. Kenapa dia ada di sini? Nenek, kau pingsan tadi dan Fendi menyelamatkanmu. Dia benar-benar tahu cara melindungi Fendi. Nenek pingsan karena bangun terlalu cepat. Dan itu saja. Dia akan bangun setelah istirahat sebentar. Tapi Fendi memukulnya 2 kali. Bahkan sampai berdarah. Apa itu menyelamatkan orang? Dia malah menyakiti nenek tua. Apa? Orang tak berguna ini berani memukulku. Fendi memukulmu tapi dia melakukannya untuk menyelamatkanmu. Ini pertama kalinya aku mendengar memukul orang digunakan untuk mengobati penyakit. Aku baru selesai rekam seluruh video. Mereka tidak bisa menyangkalnya. Hah? Kau pria tak berguna. Apa kau ingin memukuliku sampai mati? Nyonya Lisa, itu bukan pingsan, tapi keracunan. Kalau aku tidak memaksa racun itu keluar, maka sekarang kau mungkin sudah bertemu Raja Neraka. Omong kosong, bagaimana mungkin ibuku diracuni? Nenek, Fendi tidak akan berbohong padamu. Dia bukan tipe orang yang... Diamlah, aku belum buta. Kalau ada masalah denganku, targetkan aku. Kenapa menyerang Yani? Apa aku kasih izin padamu untuk bicara? Aku sedang kasih pelajaran pada cucu perempuanku. Jangan ikut campur. Anak kedua, kenapa kau cuma bengong? Cepat tendang anak yang tidak berbakti ini dan orang bodoh ini keluar untukku. Nenek benar-benar bingung. Dasar anak durhaka. Anakku, cepat usir mereka. Apa kau ingin melihat mereka memprovokasi aku sampai mati? Kalian berdua cepat keluar. Nenek benar-benar bingung. Sekarang dia cuma mendengarkan paman kedua. Nyonya Lisa memang bingung. Dia jelas diracuni. Tapi dia berpikir kalau dia pingsan karena usia tua. Apa benar nenek diracuni? Lagi pula racunnya sama dengan seperti yang ada di larutan asli laboratorium. Apa? Jenis racun yang sama dengan larutan asli di lab? Apa kau bilang paman kedua yang... Paman keduamu yang telah meracuninya. Tidak heran dia terus menghalangimu menyelamatkan nenek. Tidak bisa. Aku harus kasih tahu nenek tentang hal ini. Kalau kau kembali dia tidak akan percaya kepadamu. Kenapa kembali? Lalu kita harus apa? Kita tidak bisa cuma diam saja dan menonton paman kedua bunuh nenek. Tian tidak akan punya nyali untuk itu. Sepertinya Morris dan Simon telah menjanjikan pamanmu banyak keuntungan. Kalau tidak, kenapa dia tidak mau mengampuni ibunya sendiri? Oh, bukankah ini Fendi? Kenapa? Diusir dari rumah keluarga Lingga seperti ini. Morris, kau tahu betul apa alasannya? Tahu apa? Aku datang ke sini hari ini untuk memberikan harta karun untuk menyembuhkan Nyonya Yani. Informasi, Tuan Muda Simon benar-benar cepat. Nyonya Lisa baru saja jatuh sakit beberapa saat yang lalu. Dan kau sudah bawa harta karun untuk mengobatinya. Itu wajar. Keluarga Wijaya tidak perlu melapor kepadamu tentang apa yang ingin mereka ketahui. Benarkah? Aku pikir seseorang telah melaporkan beberapa hal kepadamu. Laporkan apa? Aku pikir kau sengaja menghalangi aku merawat Nyonya Lisa. Simon, kalau kau menyerahkan harta ini kepadaku hari ini, aku jamin di masa depan aku tidak akan menantangmu lagi. Fendi. Jadi kau punya hari seperti ini. Aku beritahu padamu, yang bisa menyelamatkan Nyonya Lisa hanyalah pil yang ada di tanganku. Kalau harta ini begitu berharga, dari mana asalnya? Racun itu diberikan oleh Tuan Tian dan penawarnya tentu juga diberikan Tian padaku. Tian! Ibu, aku salah, Bu. Aku tidak akan melakukannya lagi. Tolong maafkan aku kali ini, Bu. Kau benar-benar anakku yang baik. Ibu, jangan salahkan aku. Semua ini karena Morris dan Simon yang memaksaku. Dia yang memohon pada kami untuk membantu dia naik ke kursi direksi keluarga. Masih mau bicara apa lagi? Ibu, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku tidak akan melakukannya lagi, Bu. Dasar kau bajingan. Kau berani meracuni aku. Seseorang, usir dia dari keluarga Lingga. Ibu, jangan usir aku dari keluarga Lingga, Bu. Aku anak kandungmu, Bu. Beraninya kau bilang begitu? Tepat karena kau anak kandungnya, kau punya kesempatan untuk meracuni nenek. Yani, kau pelacur. Semua ini karenamu. Kalau kau tidak bersikeras mempertahankan posisi ketua grup Lingga dan menolak melepaskannya dan setuju menikahi Simon lebih awal, semua tidak akan begini. Kau sendiri tidak cukup mampu dan tidak layak untuk posisi itu, namun kau menyalahkanku. Berani sekali. Masih menolak untuk bertobat. Aku tidak salah. Mereka yang salah. Bukankah kau diracuni? Kenapa masih punya kekuatan menamparnya? Nyonya Lisa setelah diobati olehku telah sembuh. Itu cuma untuk menipu kalian semua. Aku tidak sangka kalian semua sebodoh itu masuk ke perangkap. Bagaimana bisa begitu? Apa Fendi benar-benar bisa menyembuhkan segala macam racun? Tuan Muda Simon, kita telah ditipu. Tian,
melakukan pembunuhan. Silakan ikut dengan kami. Jenderal, aku tidak salah. Aku tidak salah. Sudah tertangkap basah, tapi masih juga berdebat. Beruntung aku telah memberitahu Kamalik sebelumnya, sehingga kami bisa menangkap semua dari kalian. Bawa dia pergi. Jenderal, kau pasti salah. Aku tidak bersalah. Dia pantas mendapatkannya. Morris, Simon, penyelidikan menunjukkan kalian berdua kaki tangan. Ikut dengan kami juga. Tidak, aku tidak. Aku anak sulung keluarga Holden Wijay, tidak bisa masuk penjara. Semua yang kulakukan diperintahkan olehnya. Kau brengsek. Sekarang mau menyalahkan semuanya kepada aku. Jelas sekali kau yang provokasi. Siapa yang benar dan siapa yang salah, kami akan selidiki menyeluruh. Tapi hari ini, kalian harus ikut dengan kami. Bawa mereka. Benar-benar dunia yang kejam. Anak yang tidak berbakti ini, keluarga Linggaku, sudah hancur. Kau masih punya aku, Nek, dan Yudi. Dan aku juga. Nenek, kalau kau tidak yakin tentang aku dan Fendi, aku bisa menyerahkan posisi ketua grup Lingga pada Yudi. Fendi dan aku pasti akan membantunya dengan baik. Setelah semua ini, aku akhirnya mengerti. Kau benar. Fendi juga bukan orang yang memiliki ambisi jahat. Aku mohon maaf padamu, cucu perempuanku yang tercinta. Nenek, cukup. Kau dan Fendi sudah mendaftarkan pernikahan kalian. Pilihlah hari yang baik untuk mengadakan pernikahan dan mengesahkan pernikahan. Nenek, pernikahan kita cuma palsu. Pernikahan palsu apa? Apa kau pikir aku sudah tua dan mataku kabur? Kalian berdua benar-benar jatuh cinta.